Haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini kita bersyukur bahwa di era yang digital, era internet, itu adalah suatu kesempatan bagi kami sebagai hamba Tuhan untuk terus memberitakan Injil, menyampaikan berita sukacita, berita keselamatan, dan berita-berita yang adalah berasal dari kebenaran yang sangat perlu buat banyak manusia, karena hanya kebenaran firman Tuhan itulah yang dapat menyelamatkan kita. Dari konten-konten yang kami share, yang kami bagikan, saya berdoa supaya bisa menjadi berkat, bisa menguatkan, dan juga bisa menerangi banyak orang, dan juga bisa menyadarkan, karena ini adalah perbuatan tangan Tuhan. Jadi apa yang kami bagikan, apa yang kami tayangkan, itu adalah bukan perbuatan sinode gereja, bukan perbuatan organisasi yang memerintah kami harus bersaksi, tapi ini adalah perbuatan tangan Tuhan, di mana Tuhan memerintahkan, pergi dan jadilah saksiku di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi, mulai dari Yerusalem dan seterusnya. Jadi kami harus melakukan amanat agung, dan Tuhan bilang pergi dan jadikan semua bangsa muridku di dalam Matius 28. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kami terus ingin berbagi, bukan supaya orang Kristen bertambah banyak, tidak teman-teman, karena orang Kristen bertambah banyak yang sibuk cuma pergantian KTP. Bukan itu tujuan kami. Karena Tuhan itu adalah sesuatu yang roh. Jadi bagaimana supaya semua manusia bisa dibawa pulang ke surga. Itulah kasih Tuhan yang begitu besar yang dituangkan, dicurahkan di dalam hati kami, sehingga kami sangat berdosa kalau kami berhenti atau kami berlambat-lambatan untuk membagikan kebenaran atau menceritakan tentang apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kembali narasumber yang luar biasa, yang sangat memberkati banyak orang, bagaimana beliau punya perjalanan spiritual yang sangat mencengangkan, ya. Artinya mencengangkan itu sesuatu yang membuat kita tersadarkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup beliau memang tidak bisa dibantah bahwa Tuhan Yesus itu dia Tuhan yang baik, ya. Kenapa? Karena narasumber ini sudah sempat meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Dia sudah sempat merendahkan Tuhan, artinya dia tidak mau lagi dengan mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Tetapi inilah kejadian bagaimana Tuhan menunjukkan karyanya, suaranya secara audible, didengar beberapa kali di telinga, bahkan beberapa kejadian yang membuat narasumber sampai gemetar dan mengakui bahwa Tuhan Yesus itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sehingga apa yang terjadi, beliau berbalik kepada Tuhan. Nah, begitu banyak kisah-kisah yang supranatural, yang ajaib, yang akan membuat Anda semakin kuat di dalam Tuhan, Anda semakin diberkati di dalam Tuhan. Dan pada kesempatan ini beliau akan melanjutkan dan akan menceritakan bagaimana hebatnya Tuhan Yesus di dalam menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, dan segala kemuliaannya di dalam kehidupan daripada narasumber. Nah, saya tidak perlu panjang lebar lagi karena narasumber sudah ada di tengah-tengah link ini, dan saya akan sapa beliau dan beliau akan segera berbagi di dalam apa yang luar biasa yang akan mengubahkan kehidupan Anda. Oke, kita sambut narasumber kita, Bapak Nelson. Shalom, Pak. Shalom Bapak, apa kabar Pak Ya, semua? haleluya. Apa kabar Pak Nelson?
Sehat, puji Tuhan Pak, luar biasa. Haleluya. Pak Nelson ini bersemangat karena memang latar Yes, belakang beliau pernah menjadi seorang TNI ya, benar Pak. seorang prajurit dan, luar biasa bagaimana Tuhan, memanggil dia, memanggil Pak Nelson dan kita akan dengarkan bersama-sama apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan beliau. Oke, Pak Nelson, terima kasih banyak ini buat kehadiran Bapak yang luar biasa. Saya sudah beberapa kali mendengarkan kesaksian Bapak dan setiap kali saya mendengarkan saya terkagum-kagum, bukan terkagum kepada Pak Nelson, tapi saya terkagum-kagum kepada Tuhan Yesus yang Amin. berbuat sebegitu hebat di dalam kehidupan orang yang pernah menyangkal Tuhan gitu loh, yang pernah Yes, meninggalkan Tuhan ya. Nah, yes. waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Nelson. Silakan Pak. Salam Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yusuf Munubulu. Kalau saya kembali lagi diperkenankan, diizinkan untuk memberikan kesaksian ini lagi. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat semua yang sudah begitu setia mendukung, mensupport untuk channel ini. Luar biasa. Terima kasih. Kalau malam hari ini saya kembali lagi memberikan testimoni, tapi saya akan urut-urut sedikit-sedikit dari perjalanan hidup saya yang pertama, yang kedua, dan yang ini episode yang ketiga, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasihi, setelah saya mengalami yang namanya depresi, tekanan selama di Indonesia, dan Tuhan bawa saya datang ke Melbourne, dan di Melbourne dengan cara yang ajaib juga, saya bisa ketemu, saya bisa berteman, bahkan saya ditolong sama anak-anak Tuhan dengan hal yang saya tidak pernah pikirkan, saudara ya. Dan itu yang dilakukan Tuhan untuk saya. Sehingga saya bisa settle down, tinggal di Melbourne ini, Bapak Ibu. Seperti yang saya kasih tahu yang di episode yang pertama, di video yang pertama, Bapak Ibu, saya itu bergereja di satu gereja yang pernah saya katakan di mana hamba Tuhannya tidak ada, saudara. Jadi selama 10 bulan itu, saya itu seperti haus sesuatu yang saya ingin untuk mementor saya, mendidik saya, mengajari saya gitu. Tapi tidak ada selama 10 bulan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya sepertinya macam belajar sendiri gitu. Ternyata di gereja itu hamba Tuhannya baru pindah ke tempat lain maksudnya, sehingga gereja itu kosong leadernya. Nah, untuk mencarinya itu nggak gampang. Dan setiap minggu hamba Tuhan yang datang ke situ itu ganti-gantian. Ya, gantian dari gereja A, dari gereja B mengisi hari Minggu. Jadi selesai hamba Tuhan itu berkhotbah, ya beliau pulang. Nah, karena nggak ada leadernya, ya kami itu nggak ada yang namanya doa puasa, nggak ada namanya Bible study atau FA atau family altar, nggak ada. Itu yang membuat saya, Tuhan, tolong Tuhan, saya kepingin belajar lagi karena saya pernah menyangkal Kau, karena saya pernah mereject Engkau, Tuhan. Saya ingin kebenaran itu benar-benar saya bisa sungguh-sungguh mengerti dan mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itulah doa saya. Kebetulan saudara, Om yang bantu dan menolong saya yang tinggal di situ mengirim anaknya ke Melbourne. Nah, jadi di rumah itu semakin ramai kami, semakin ada lebih kurang 4 orang. Jadi anak-anak beliau plus asisten yang mereka tempatkan di rumah itu untuk memasak, mencuci segala macam ya, karena si Om itu sangat sangat diberkati dengan luar biasa ya. Jadi ya why not kalau dia kirim asisten ke Melbourne untuk menolong anaknya. Nah, lewat dari itu saya baca renungan-renungan dulu. Kalau sekarang kan gampang ya, dengan sistem IT tinggal buka aja bisa dapat di YouTube. Kalau dulu itu renungan-renungan Kristen itu sangat-sangat tipis ya. Itulah yang sering saya baca, saudara.
Itulah yang sering saya baca setiap hari pagi-pagi atau siang atau malam gitu. Nah, waktu saya baca renungan hari Senin, renungan hari Selasa, saya semakin excited. Dari situ saya belajar, ya Bapak Ibu ya. Dari situ saya belajar dan kebetulan asisten yang di rumah itu juga orang Kristen. Jadi saya sering discuss, sering bla 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 gitu. Waktu saya sering merenungkan itu, saya juga sering testimoni sama teman-teman saya, sama Tuhan. Ya, di Melbourne. Saya rajin, saya ngasih tahu, bukan untuk, seperti Pak Yusuf bilang tadi, bukan untuk membanggakan diri saya, tapi saya untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau saudara mesti ingat, di mana waktu saya diangkat sama Tuhan, di situ ada 3 kali, katakanlah setan tadi mengejar saya ya. Mungkin kalau saudara lihat kembali di video saya itu, nah itu yang mengejar saya 3 kali saudara. Dan dalam adegan itu saya ketakutan, saya gentar, saya mengerikan begitu ya. Ternyata setan itu yang berapi-rapi, yang menjilat-jilat itu tidak menyentuh saya, hanya menakut-nakuti saya. Tapi gitu pun saya takut, saya gentar gitu ya. Bahkan saya mencoba tutup mata saya, tapi saya dibuka. Saya coba mengalihkan, itu dibuka. Ternyata Bapak Ibu saya kaget. Kenapa? Hamba Tuhan yang saya sharing, ada 3 atau 4, menyatakan seperti ini saudara. Nelson, saya sorry katanya. Saya dapat sesuatu dari testimoni kamu, masalah penglihatan yang mengejar kamu katanya. Di mana mata kamu waktu ditutup, di mana kamu ini, itu artinya saya nggak tahu kapan kamu akan mendapatkan satu tekanan, pergumulan, seperti pencobaan yang sangat keras, yang sangat, kalau boleh dibilang, meaningnya kamu sendiri pun mau lari, kamu sendiri pun nggak sanggup. Bahkan mungkin kadang-kadang kamu sudah melihat, Tuhan kenapa begini? Oh ya, karena itu kegentaran yang paling mengerikan yang kamu akan hadapi di dalam hidup ini. Wih, saya pikir itu bohong, itu hamba Tuhan ya. Cuman saya nggak berani. Mungkin dia karang-karang. Tapi 2-3 hamba Tuhan yang saya discuss sama mereka, sama-sama mengatakan seperti itu. Padahal berbeda loh orang hamba Tuhannya ya. Semua poinnya mengatakan, saya akan mengalami pressure. Saya akan mengalami tekanan. Saya akan mengalami ketakutan. Saya berpikir, Lord, kurang apa Tuhan? Saya menderita sekarang ini, di Melbourne pun saya masih menderita, saudara. Dalam arti kata, saya masih berpikir anak saya. Setiap malam saya mau tidur gitu, saya teringat anak saya. Gimana mereka? Apa yang mereka lakukan? Sedih banget saya. Terus katanya saya ditambah lagi dengan ini. Saya pikir, God is not fair gitu ya. Apa nggak cukup ini yang saya mesti, ini aja masih proses. Ini saya sendiri pun nggak tahu gimana nanti endingnya ceritanya saya gitu. Kok ditambah lagi, saya pikir gitu. Udah 3 orang. Tapi karena saya masih, ibaratnya orang Kristen itu masih awam ya. Saya belum mengerti sekali ya, gitu ya. Karena belum ada yang mengajari saya gitu ya. Saya hanya merenungkan, kok bisa gitu ya. Apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan untuk saya? Kok sampai diizinkan lagi saya begitu? Yang kedua, saudara, saya nggak punya lawan, saya sampai di Melbourne, saya patuh, saya disiplin, saya punya integritas yang tinggi gitu. Terus apa poinnya? Di mana orang mau menekan saya? Kelihatannya nggak mungkin, saya pikir gitu. Saya juga nggak punya musuh, gitu ya. Saya selalu hormat, saya selalu respect sama orang, begitu ya. Apalagi di Australia, namanya orang di Australia itu adatnya itu sangat baik, gitu ya, suka menolong gitu. Terus apa poinnya? Kalau saya dibenci orang, dimusuhin orang, sampai saya ditekan gitu ya. Saya ignore, saudara, saya abaikan gitu. Nah, kembali lagi saya setiap hari Senin, hari Senin, Selasa itu saya baca ini tadi renungan itu. Nah, renungannya ada namanya daily bread ya, renungan hidup kalau nggak salah, roti kehidupan seperti itu. Nah, memang tipis, kecil gitu ya, singkat gitu. Nanti ada di situ petunjuknya ayat renungan gitu ya. Itu saya baca. Saya nggak tahu berapa kali. Tiba-tiba saya baca renungan itu satu saat. Saya kaget. Renungan itu kata-katanya begini, topiknya.
Daud dianiaya oleh Saul. Daud dikejar-kejar gitu ya. Daud mendapat tekanan. Bagaimana si Saul mengejar dia, bagaimana si Saul mau membunuh dia gitu. Dan bahkan Anda bisa lihat di dalam 1 Samuel ya, 18 sampai seterusnya, Anda bisa lihat dengar ceritanya bagaimana tekanan demi tekanan yang dialami oleh si Daud sampai dia lari jadi orang gila, ingusnya meler-meler gitu ya, masuk ke tempat sarang musuh, berkumpul dengan orang-orang perampok gitu, masuk gua gitu ya. Tapi satu poin yang saya lihat dari si Daud ya, dia tidak pernah balas. Dia tidak pernah take advantage, walaupun ada chance, walaupun ada kesempatan, bahkan anak buahnya sendiri sudah bilang, "Komandan, ini tinggal saya potong aja lehernya habis," gitu ya. Tapi Daud bilang, "Enggak, saya nggak mau lakukan itu karena dia orang yang diurapi gitu ya. Tapi kalau kalian mau, go ahead," katanya gitu. Nah, waktu saya baca karakter, mental, attitude si Daud ini, saya terkagum-kagum, saudara. Wih, luar biasa nih Daud ya. Kalau saya mungkin kayak si Daud, ya saya ingat kembali back to Indonesia, saudara ya. Waktu saya militer, saya arogan, saya sombong gitu ya. Saya kalau naik sepeda motor, kalau ada yang nyelip saya kejar. Saya lototi, saya maki gitu ya. Saya merasa saya paling berkuasa, saya merasa paling hebat saya gitu ya. Badan saya tegap, latihan, bela diri saya tahu. Kalau saya kalah, saya panggil teman saya, kita keroyok, hajar gitu ya. Beda dengan Daud. Saya nggak ngerti, kok Daud sampai dikejar-kejar 7 tahun, dia bisa menahan dirinya untuk tidak membalas. Itu yang saya, what's going on? Kenapa Daud begitu luar biasa gitu ya? Pada kesempatan untuk membunuh si Saul itu begitu banyak, saudara. Nah, tiba-tiba, saudara, Holy Spirit yang menyatakan saya seperti itu, yang di dalam hati saya, mengatakan, kamu baca lagi, gitu ya. Jadi setiap saya baca renungan, ya saudara ya, renungan-renungan itu, saya kembali lagi baca di Alkitab ini, saudara, di dalam Samuel itu. Saya kepingin tahu lagi ceritanya gitu ya. Padahal saya sudah baca gitu ya. Saya baca lagi. Itu bisa saya baca 4-5 kali dan saya bingung. Kok suruh Holy Spirit saya suruh terus baca tentang si Daud ini. Nah, terus saya kaitkan dengan hamba Tuhan yang mengatakan bahwa saya akan mengalami tekanan-tekanan. Saya sedikit mulai realize. Apakah ini terjadi untuk saya, Tuhan? Wah, saya agak panik gitu ya. Kenapa? Saya sudah mulai peka dengan Holy Spirit, saudara ya. Kok saya sering sekali baca. Saya nggak tahu. Setelah saya baca renungan, saya baca lagi. Saya menikmati cerita si Daud. Saya seakan-akan saya berada di dalamnya si Daud. Sehingga saya berpikir, apa mungkin kayak si Daud saya? Waduh, terpikir itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin saya pikir. Ya udah. Saya kerja di Melbourne, ditolong orang, dan saya bekerja sama orang Indonesia yang dari ujung pandang. Namanya Iwan, orangnya baik sekali, Muslim ya. Dia juga bertobat di Australia, saudara. Ya. Nah, kenapa? Dulu dia itu membenci sekali orang Kristen waktu di ujung pandangnya. Walaupun dia masih Muslim, ya, tapi begitu dia ke Australia, berubah para mindednya. Sehingga melihat saya, dia tolong saya, dia bantu saya. Waktu saya bekerja, cuci piring, saudara ya, cuci piring. Waduh, Bapak Ibu tahu namanya cuci piring ya, motong-motong sayur yang saya tidak pernah lakukan, saudara ya. Saya tidak pernah lakukan itu, saudara ya. Toto sekarang saya cuci piring dan sedikit ada gengsi, namanya cuci piring ya. Waktu saya cuci piring itu, saudara, saya merasa, Tuhan, kenapa jadi tukang cuci piring ini? Saya perwira kok jadi tukang cuci piring. Apalagi, saudara, saya kerja di food court, saudara, kan ramai tuh restorannya kiri kanan. Kalau saya Iwan bilang tuh, Nelson, itu ambil piring-piring yang di meja yang sudah kotor gitu. Saya ambil. Waktu saya ambil, kebetulan saya lihat ada gudang garam, saudara. Berarti orang ini orang Indonesia gitu ya. Waduh, saya cepat-cepat. Sempat saya ditanyai, Inggris saya juga nggak bisa gitu. Saya malu. Oh, saya dari Indonesia gitu ya. Jadi cepat saya menghindar gitu ya, biar supaya jangan ketahuan saya. Dari Indonesia lu jauh-jauh kok cuci piring gitu ya. Wah, cepat-cepat saya bawa, saya ngintip-ngintip udah pergi nggak dia kayak gitu. Nah,
Saya 3 bulan bekerja di situ. Saya menikmati, saya bergaul dengan teman bule-bule yang di situ semua. Nah, saya pikir saya nggak punya musuh. Aman-aman aja. Pulang saya kerja, saya dikasih makanan, saya bikin-bikin stok ya di rumah saya. Wah, wonderful. Ya, hidup so fantastic gitu ya. Saya benar-benar terus tetap mengucap syukur gitu. Satu saat si Iwan manggil saya. Mas Nelson, sorry katanya. Ternyata tukang cuci piring saya lagi cuti ke Eropa, ngambil 3 bulan. Nah sekarang dia kembali lagi. Jadi saya minta maaf, Mas Nelson. Saya senang sama kamu kerja di sini. Terus gimana saya? Ya apa boleh buat? Saya memerlukan satu. Wah, saya pulang saudara. Saya pulang lemas, saya nggak bekerja lagi. At least saya harus cari kerja lagi dengan bantuan orang-orang yang begitu baik gitu ya. Dan ini kan prosesnya nggak gampang. Bisa 2 hari, bisa 4 hari gitu. Cuman saya berdoa, tolong Tuhan aku nggak mau diam seperti gini. Nah benar saudara. Ada orang Indonesia manajernya. Nah kali ini saya kerja di tempat orang yang tidak Indonesia lagi. Cuman manajernya orang Indonesia. Nah kamu kerja di situ. Saya bilang thank you Lord. Saya dapat pekerjaan lagi gitu ya. Saya menghadap sama kokinya, chefnya, bosnya. Bosnya saya menghadap, saya Nelson, saya tukang cuci piring yang baru di sini. Oh ya. Begitu saya salam kokinya, saudara. Salam gini. Dia nggak mau salam. Saya kaget. Mukanya unfriendly. Saya bingung. Kok dia nggak enak sama saya? What's going on? Gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya nggak bikin salah. Baru ketemu berapa menit kok begini orangnya gitu ya. Tapi saya ignore, ya udah. Besok lagi saya kerja gitu saudara. Makin dia sudah tidak menunjukkan lagi keakraban. Kalau menyuruh saya saudara, panggil, hey, saya bingung. Saya bikin apa? Salah apa saya sama dia? Tapi saya kerjain ya. Saya suka cita ya, saya kerjain. Hey, potong sayur. Nah kalau saya salah sedikit, misalnya saya pindahkan misalnya piring misalnya ya, salah tempat. Atau apa aja yang salah, yang kecil-kecil gitu ya. Saya dimaki saudara. Kira-kira makinya bahasa Indonesia goblok, tolol, sontoloyo. Saya kaget. Ini udah serius. Ini bukan lagi dia ini. Cuman saya mikir pulang ke rumah. Saya nggak pernah ketemu dia. Saya nggak baru pertama kali ketemu dia. Tapi kok dia seperti itu ya. Sementara bos yang ada di situ, ya suami istri, baik gitu ya. Halo Nelson, how are you? Are you alright? Gitu-gitu. Tapi si koki ini enggak. Saya mikir gitu ya. Ada persen saya, kalau mau kerja itu malas juga gitu ya. Lihat orang seperti gini kan. Tapi saya sudah dikasih tahu sama orang Indonesia, San, susah cari kerja. Kamu harus, apapun yang terjadi, kamu jangan ini ya, tetap keep di job katanya. Aku bilang siap gitu. Tapi mulai ada tekanan seperti gitu, saya mulai berontak ya. Saya mulai berontak. Tapi ingat lagi teman saya, kamu jangan macam-macam gitu. Oh, iya saya teruskan. Semakin hari Bapak Ibu, tekanan itu semakin mengerikan. Saya dimaki-maki, bukan keluar nama kebun binatang, saudara. Saudara tahu gak? Namanya maki-maki orang barat itu ngeri, saudara. Ya, itu pakai kata-kata yang paling kasar, maaf saya nggak boleh sampaikan di sini ya. Ya, itu kata-kata yang kasar, yang tidak senonoh, yang kalau saya laporkan, ya waktu itu saya belum tahu ya, dia bisa ditangkap dengan ngomong-ngomong segitu. Namanya harassment, abuse, ya itu ditolak di negara ini. Tapi itu yang dikatakan sama saya. Saya sering saudara mengalami seperti itu. Kalau lagi kerja saya dimaki, dibilang itu, aduh, apa ya, hampir keluar kata-kata itu saudara ya, itu ya. Waduh, bajingan. Kalau itu masih kata-kata itu masih bagus, saudara. Saya sering ke kamar mandi, saya cuci muka saya. Tuhan, saya balas nggak ini? Berontak hati saya lawan nggak ini? Saya pernah hadapan dengan muka saya. Saya bilang kayak gini, dia maki saya tantang gitu ya. Saya mau hajar. Udah kalau saya hajar, karena di Australia, siapapun yang salah, tapi kalau kita duluan mendahului, saudara, kita yang ditangkap. Jadi suka nggak suka dia maki, ya kita balas dengan maki gitu. Tapi saya nggak keluar maki saya, saudara. Tapi panas di sini.
panas sekali. Saya nggak bisa tidur, saudara. Kalau saya mandi pulang, saudara, saya pukul tembok. Tuhan, saya nangis Tuhan. Karena apa? Saya harus bisa lawan, tapi nggak bisa lawan. Saya ingat di Indonesia, saya tinju orang, saudara. Gampang, saudara. Maaf, saudara. Ya, itu kelakuan saya yang dulu, ya. Merasa dia preman, merasa centeng. Dia saya ajar. Berdarah-darah. Biasa dulu saya, saudara. Nah, sekarang saya diperlakukan orang seperti itu, saudara, ya. Saya sekarang teriak. Saya di kamar mandi, saya nangis. Bahkan saya pernah, saudara, Bapak Ibu, saya siapkan paku sebelum saya datang ke tempat kerja itu. Saya siapkan paku. Saya mau crashing mobil dia itu. Saya coret mobil dia itu, ya. Tapi waktu saya mau lakukan itu, saudara, Tuhan yang di dalam hati saya mengingatkan saya. Nelson, don't do that. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Itu udah niat 100%. Udah mobilnya tinggal strek. Dia nggak tahu. Saya datang duluan gitu, ya. Saya datang duluan setengah jam sebelumnya. Jadi saya mau coret seperti itu. Akhirnya pakunya saya lempar, saudara. Saya hiding di tembok. Saya pukul tembok itu. Tuhan, terus saya apa? Saya lakukan apa? Enak sekali dia mempercundangi saya. Membuat saya seperti kayak pangkat kopral. Tuhan, saya nggak bisa melawan, Tuhan. Tak mau saya. Gitu. Di hati ini ingin membalas, tapi di hati satu lagi mengatakan, jangan, Nelson. Jangan. Hanya kata-kata itu aja. Ini berperang terus, saudara. Sehingga kalau saya mau kerja, saya malas. Saya takut. Bahkan waktu saya laporkan sama teman saya seperti itu, ada satu orang langsung ngejek saya. Kamu percuma tentara. Dilawan lagi, bilang gitu. Gitu aja kamu nggak bisa handle. Kamu sih. Kena lagi saya, saudara. Waduh. Kalau yang lain, sabar ya, Sen. Enak ya. Namanya teman. Tapi yang satu, saudara, digalain lagi saya. Saya pikir, Tuhan, nggak kuat nih Tuhan. Itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, saudara. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, saya disuruh Tuhan tarik nafas. Saya nggak kerja. Belum selesai, saudara. Hari Minggunya saya kena. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu sama di restoran. Hari Minggunya sama orang gereja yang menolong saya. Kalau saudara sedikit lihat episode yang pertama. Om yang pertama kali yang menolong saya itu, yang memperkenalkan si Bram yang dari Manado, ya. Itulah yang mengembat saya, yang menghajar saya. Ceritanya demikian. Hari Minggu saya ke gereja. Sama anak-anak Om yang 4 orang tadi dengan asistennya, ya. Nah, Om ini sangat diberkati. Beli mobil yang baru gitu, ya. Jadi kita pergi ke gereja pakai mobil yang baru itu, saudara. Honda Odyssey, saya ingat itu, Honda Odyssey. Langsung brand new, langsung dari dealer. Ternyata Om saya ini cemburu, saudara. Karena apa? Selama ini Om saya itu selalu bersilaturahmi dengan Om yang dari Jakarta. Apa dikit ya minta bantuan sama beliau. Nah, sekarang karena saya sudah hadir di rumah itu, otomatis saya yang sama mereka. Kemana-mana sama mereka. Gitu, ya. Dia merasa jelas. Tidak apa-apa, saya kasih tahu, saudara, ya. Saya nggak peduli. Saya kasih tahu. Ini kebenaran. Jadi setiap saya ke gereja, begitu bilang amin. Nah, di gereja itu, saudara, karena nggak ada pendetanya, ya, kita orang Indonesia pun dikit, ya, nggak banyak, paling 20 orang, 30 orang. Nah, para bapak-bapak setelah selesai gereja ada yang merokok, ada cerita politik tentang Indonesia, ada ekonominya, hubungan Australia Indonesia, itu yang dibahas. Tapi saya ikut di situ, saudara. Nah, si Om saya itu manggil saya gini, sini kamu. Wah, saya kaget, saya dipanggil. Jadi saya meninggalkan kerumunan itu, saya dipanggil. Saya digoblok-goblok, saudara. Kenapa kamu mesti tinggal di rumah itu? Kamu siapa sih? Saya kaget. Saya ingatkan kamu, ya. Kamu tidak berhak tinggal di rumah itu. Waduh, saya diam. Setelah saya dilecer sama dia ada 15 menit, 20 menit,
saya bergabung lagi. Nah, saya bergabung lagi dengan teman-teman saya. Waduh, saya agak ini. Saya berpikir ya, sebenarnya dia harus bersyukur saya tidak membenahi rumah dia. Saya kan ditaruh di rumah si Om yang baik itu, yang dari Jakarta. Terus kenapa dia harus marah? Kenapa dia harus jealous sama saya? Ya, seharusnya dia support saya. Oh, syukur Nelson, kamu sudah tinggal di situ, kamu settle down. Sebetulnya kamu gitu. Kok saya diusir? Kok saya harus dikeluarkan? Terus poinnya apa? Itu. Terus dia adalah leader di situ yang setiap minggu dia berkhotbah gitu ya, oh, kebaikan Tuhan luar biasa Tuhan. Saya bilang ini orang hipokrit ya, munafik gitu ya. 2, 3 kali, 4 kali saya ke gereja, setiap saya ke gereja dibikin seperti gitu, saudara. Saya sudah nggak terima, saudara. Dan tidak ada orang gereja pun yang menolong saya, yang mengingatkan, Pak, jangan gitu dong sama Nelson. Nggak ada. Jadi waktu saya dipanggil, saudara, mereka hanya ngintip-ngintip aja. Dan mereka nggak tanya, kenapa saya? Waktu saya kembali gabung sama mereka, muka saya sedih loh. Muka saya itu udah gini. Orang tuh tahu. Tapi mereka nggak pernah tanya. Saya pikir, Tuhan, saya sampai nangis gitu ya. Bahkan saya dapat kabar dari emak saya. Nah, ini yang lebih parah lagi, saudara. Saya dimarahin sama emak saya. Dibilang begini, Nelson, kamu jangan kurang ajar sama om kamu yang di Melbourne itu kan. Aku bilang kaget saya. Enggak mah, aku bilang. Aku respect gitu. Kenapa kamu tidak ditawarin sama dia? Kamu tinggal di rumah itu, kamu nggak mau. Saya kaget lagi. Saya jawab, Mam, saya bilang, boro-boro tinggal di rumah dia. Orang di rumah si om yang dari Manado itu aja saya diusir, saya ditolak, saya di ini, saya bilang, mama saya kaget. Bahkan saya, saudara ya, saya sampai dipanggil sama anak-anak om sama tante. Om nggak bersaudara dengan om yang di Melbourne itu. Bersaudara dari mak saya bilang. Tapi om itu mengatakan enggak. Oh ya, sampai saya dibilang, kenapa kamu terima Nelson di rumah itu? Usir aja dia. Udah gratis, udah nggak ada apa-apanya. Kenapa kalian mesti pertahankan? Oh, dibilang begitu. Iya om. Saya total, saudara ya. Saya bilang, Tuhan, beban saya berat sekali. Dan saya baru sadar, ternyata penampakan yang saya lihat itu, yang 3 kali itu, Tuhan sudah kasih tahu sama saya, bahwa saya akan mengalami seperti itu. Dan Tuhan ingatkan, kamu jangan lari. Kamu jangan lari dari kenyataan. Terima itu, makanya mata saya disuruh lihat. Saya mau begini, saya dibalikkan, saudara. Lihat itu. Saya benar-benar digembleng Tuhan. Saya benar-benar diproses Tuhan seperti clay pot itu, saudara. Semua kesombongan harga diri saya, pride saya yang itu semua, saudara, high temper saya itu dibabat oleh Tuhan. Lewat mereka-mereka ini, saudara. Dan saya benar-benar babak belur, saudara. Saya nggak bisa ekspresikan bagaimana kondisi saya pada saat itu. Belum lagi mengingat anak istri saya yang jauh di situ, saudara. Sudah dah, saya sempurna banget. Penderitaan saya sempurna banget. Bahkan kadang-kadang, Tuhan, saya mau gini juga Tuhan. Kok gini? Tapi Holy Spirit mengingatkan, sabar Nelson. Sabar Nelson. Saya sering menangis, saudara. Saya sering menangis. Saya mau lawan gak bisa. Ya, padahal saya punya potensial untuk melawan, saudara. Itu terus, saudara, saya mengalami seperti itu. Sehingga saya bilang sama teman-teman yang di rumah itu, saya nggak mau lagi ke gereja. Saya bilang, saya nggak mau. Saya bilang itu, Om Nelson, kalau Om Nelson nggak gereja, kami juga nggak mau gereja. Saya bingung juga, saudara. Jadi mau nggak mau, setiap minggu saya ke gereja. Habis ke gereja, saya dipanggil sama dia. Di depan orang, saudara. Dan itu nggak berhenti. Kalau saya udah cukup dah 3 kali, 4 kali dikasih tahu gitu ya. Ini hampir setiap minggu, saudara. Jadi Senin, Selasa sama si Koki, hari Minggu sama ini lengkap, saudara. Saya stres. Saya semakin linglung. Saya hanya karena kekuatan aja yang saya nggak tahu datang dari mananya. Saya bisa survive, saudara. Benar. Tekanan-tekanan yang begitu sangat powerful menyerang saya. Bisa saya gila. Tapi saya aneh. Kok Tuhan bisa mampukan saya. Anyway, saudara ya. Saya terus tetap kembali ke gereja, ke tempat kerja yang 3 hari itu, saudara. Saya nggak bisa bayangkan, saudara. Saudara pasti tahu lah gimana ceritanya.
Dan itu juga tidak berhenti. Tidak berhenti. Dan saya berpikir kapan berhentinya ini Tuhan. Sampai gini terus saya bekerja seperti gini. Saya dimaki-maki. Manajernya orang Indonesia, saya maki, goblok, tolol. Pakai bahasa Indonesia lagi saudara. Kalau saya dimaki pakai bahasa Inggris, saya belum mengerti banget. Kalau pakai bahasa Indonesia bilang goblok, tolol. Darah tinggi saya naik saudara ya. Waduh, saya mau kungfu ini orang, saya mau karate gitu ya. Tapi langsung gini, lagi saya. Dan benar waktunya Tuhan, saudara. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Saya nggak tahu lupa harinya, saya datang kerja. Itu orang yang sudah dapat presa, mau kerja itu, saudara, itu rasanya nggak enak, saudara. Lihat aja restorannya, aduh Tuhan, pasti kena lagi nih, gitu ya. Seperti itu. Waktu saya masuk, saya sudah siapkan. Tugas saya itu sudah ada, saudara, siapkan ini, saya begini. Tapi ada 15 menit saya bekerja di situ, saya lihat, kok nggak ada koki saya ini. Saya pura-pura ke depan, saya lihat kok nggak ada. Mungkin dia beli rokok, mungkin apa gitu. Udah 1 jam, 2 jam, baru saya sadar dia nggak ada. Atau dia holiday, atau dia off. Saya nggak ngerti. Nah, saya jumpai bos saya yang baik hati itu. Dan anehnya saudara sedikit ya. Waktu saya dimaki-maki, digoblok-goblok, bos saya di depan itu nggak pernah bilang, jangan gitu dong sama Nelson, enggak loh. Dia tengok saya dimaki-maki, dia diem. Heran ya. Saya digoblok-goblok, dibilang kebun binatang. Dia lihat itu, dia diem. Padahal dia bos. Padahal dia punya otoritas itu. Tinggal out, kau out. Tinggal gampang. Kan? Tapi saya dibiarkan nggak. Pura-pura dia potong-potong. Pura-pura dia kayak gini. Saya udah dimaki, dekat dia gitu ya. Tapi dia baik, asal saya ketemu, dia baik. Apa kabar Nelson? Kamu oke? Gitu aja. Dan dia tidak pernah mention koki itu. Sabar ya, melihat koki saya itu. Dia nggak pernah. Nah akhirnya saudara, saya cari dia ketemu. Saya bilang, bos, mana ya tukang masak kita? Oh, nanti saya ceritain. Benar, begitu pas ada free time, dia duduk di depan saya. Duduk aja. Saya dikasih makan. Saudara. Dia tertawa. Aku bilang, bos kenapa bos? Bos tertawa. Kamu tahu nggak, si koki itu kemarin, dia bilang, dia pulang dia mau mandi, saudara. Nah, dia pulang dia mau mandi, terus apa? Waktu dia mau masuk kamar mandi, tiba-tiba dia peleset. Bapak Ibu tahu nggak, kamar mandi di Australia itu seperti hotel ya. Cuman kecil, pakai shower, kecil. Nggak kayak kamar mandi saya yang di kampung segede gaban gitu ya, saudara ya. Becek lagi gitu ya. Di sini nggak. Kecil aja kayak gitu. Jadi kalau dibilang untuk jatuh, agak susah ya diterima secara logik gitu ya. Karena begitu masuk tutup, cek hidupkan showernya gitu ya, saudara. Nah, beliau ini jatuh, ngantem tembok, gebak, ngantem tembok lagi belakang, gebak, gitu ya. Sehingga dia dipanggil ambulans, masuk rumah sakit, saudara. Wah, dan giginya rontok, di depanin rontok, saudara. Dan mukanya ini koyak, ya, dan dijahit. Saya waktu dengar segitu, saya bukan senang, saudara. Saya kok tiba-tiba merasa, oh, really? Saya bilang, wah, waktu saya cuci piring, saya bersih-bersihkan, saya mikir, ih Tuhan, kok bisa kayak gitu ya? Dan anehnya saya, biasa saudara, kapok lu, rasain lu. Nih, pembalasan dari Tuhan. Saya enggak, saudara. Saya enggak. Nah, selesai dari situ, saudara, minggu depannya dia datang. Saya lihat mukanya tuh, waduh, dijahit. Giginya ompong, maaf saudara ya. Anehnya. Waktu saya ketemu, tangan saya disalam. Saya kaget. Halo Nelson. Saya aja ragu-ragu. Mau nyalam dia aja ragu-ragu. Tapi karena dia mukanya, ekspresi wajahnya itu seperti I'm a friend gitu ya. Saya pegang tangannya. Sampai saya bilang, are you okay Andi? Saya sebut namanya Andi ya. Ya, oke. Dan setelah itu dia bilang, Nelson, sorry ya. Oh, saya bilang, nggak apa-apa. Dia minta maaf sama saya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dia mengatakan seperti itu. Saya aneh. Saya kaget. Dan dia bilang, saya nggak kerja di sini lagi, saya pindah. Dia bilang, oh iya. Dia pindah. Waktu dia pindah, saudara ya, itu beban yang tadi tuh, saudara, yang kayak 100 ton itu lepas, saudara. Dan hebatnya, saudara, sampai hari ini, si Andi itu jadi sahabat saya.
Jadi teman saya, saudara. Kalau saya perlu bekerja, saya telepon dia. Ketemu saya peluan sama dia. Luar biasa cara Tuhan mengubah hati saya, saudara. Ya, saya merinding, saudara. Setelah dia keluar berapa tahun kemudian, saya ketemu hadap-hadapan, saudara. Di shopping center. Hah? Dia ketemu, saya ketemu. Saya salam, disalam. Halo Nelson, apa kabar? Wah, dendam saya, ya, kebencian saya itu turun, rontok, saudara. Orang yang sampai saya sempat doain Tuhan, mudah-mudahan mati itu ya, mudah-mudahan dia ditabrak kereta api kayak apalah gitu ya. Tahu ada di depan saya, dia jadi baik. Sampai dia bilang, saudara, kamu mau kerja, kita kerjasama. Oh, kalau Tuhan sudah lakukan campur tangan, tidak ada yang bisa menghalangi, saudara. Dan sampai hari ini teman saya, saudara. Saya enggak ingat lagi dia pernah perlakukan saya yang sangat jelek. Sampai mental saya breakdown. Saya enggak ingat lagi. Saya hanya lihat sekarang kebaikan dia. Wah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan Bapak yang mengembat saya ini setiap minggu, saudara. Puji Tuhan, Tuhan selesaikan. Setelah 10 bulan, saya mendapat presa itu, saudara ya. Ini selesai, ini belum. Tiba-tiba, kalau ingat video saya yang pertama, senior saya datang. Dia mau menginjilin kami ya. Dengan si Roni yang saya bilang yang Islam jadi terima Yesus ya. Sehingga saya sering curhat sama dia. Saya katakan sama si Om Victor ini. Pak Victor, saya dapat tekanan dari beliau ini. Begini-begini, saya ceritain gitu ya. Setiap ini keluar hari Minggu gereja, saya pasti dipanggil. Pokoknya 20 menit, 15 menit itu saya dimaki-maki sama dia. Saya disuruh usir. Bahkan dipanggil itu anak Om, usir aja ini orang. Gitu ya. Si Om yang ini tadi, dia udah tahu kebenaran. Dia bilang begini, kamu duduk dekat saya. Plus dia militer ya, tegas. Kamu duduk sini. Kalau kamu nanti dipanggilnya, ikutin aja. Tapi 5 menit kemudian saya akan datangi. Makasih Om, saya bilang sama dia. Benar, gak berani, saudara. Jadi saya duduk dengan Pak Victor itu ya, kalau begitu selesai, amin, amin. Saya duduk dekat dia, di luar, gitu. Dia nggak panggil lagi. Dia nggak panggil lagi, saudara. Dan dia tahu, kelihatannya dia takut atau saudara. Saya nggak ngerti, saudara. Dan dia, walaupun sudah begitu, dia tetap mengadakan tekanan-tekanan sama saya, saudara. Tapi kalau saya jumpa di mana, saya tegur dia, saudara. Saya hormat sama dia. Saya respect sama dia. Walaupun saya dimaki, walaupun saya diapai, saudara, saya tetap respect sama dia. Saya sudah berubah, saudara. Mental, attitude, karakter. Saya bersyukur lewat mereka-mereka ini saya dibentuk, saudara. Kalau saya bilang Tuhan saya nggak mau, kapan karakter saya dirubah, saudara? Mungkin karakter saya makin mengerikan. Walaupun berat, seperti Claypot ya, kalau salah dibetulin, ya, diluruskan lagi, dibengkokkan lagi, diluruskan lagi, gitu, saudara. Dan sampai sekarang saya ketemu dengan beliau itu di sini, saudara ya, dia merasa malu. Tapi saya tetap hormat, saya tetap respect. Kalau saya jumpa sama dia, Om, apa kabar? Saya tetap hormat. Tapi untuk diskusi saya nggak mau lagi, saudara ya, saya nggak mau lagi, gitu. Di jalan, di mana? Berapa kali saya ketemu. Dan saya tidak jelek-jelekin dia, saudara. Walaupun memang karakternya sampai hari ini nggak berubah, saudara. Maaf, saya nggak tahu ya. Mungkin Tuhan give up, nyerah juga sama beliau ini ya. Tapi saya tetap tanggung jawab saya, tugas saya tetap hormat, respect sama beliau. Ini yang pertama, saudara. Poin yang pertama, bagaimana Tuhan men-change karakter saya ini tadi. Sehingga saya bisa ngampunin orang, saya bisa menerima kesalahan orang. Kalaupun saya diperlakukan orang yang apa, tetap saya marah, tetap saya gitu ya. Tapi saya tetap kontrol. Saya kontrol diri saya. Enggak seperti dulu gitu ya. Ini artinya saya memperoleh kemenangan yang luar biasa. Saya bisa mengontrol diri saya dari yang seperti ini. Ya saudara ya. Sehingga saya berasa, Tuhan terima kasih. Kau sudah bentuk aku. Walaupun saya tidak layak seperti Daud ya. Nah, walaupun Daud itu begitu mengerikan luar biasa. Tapi dikit-dikit ceritanya saya agak-agak kena lah dengan Daud ya. Namanya tekanan-tekanan seperti gitu. Saya bersyukur saudara.
Makanya saya berterima kasih sama Tuhan. Saya baca berapa kali tentang Daud ini. Rupanya Tuhan sudah punya planning bahwa saya juga akan nanti diperlakukan yang paling gak enak hidup saya. Dan puji Tuhan, saya lulus, saudara. Walaupun sedikit, masih ada sedikit. Ya, namanya manusia ya. Saya belum bisa seperti apa ya. Kalau jengkel, mana gitu. Tapi saya tetap kontrol diri. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara. Akhirnya, setelah Pak Victor pulang ke Indonesia, ya, saya tidak mau lagi stay di gereja itu, saudara. Saya berdoa, saya mau mencari gereja yang bisa mengangkat saya, yang mendidik saya, yang bisa saya discuss gitu. Akhirnya ketemulah saya di gereja itu, saudara. Waktu saya ketemu di situ, saudara, saya sangat diberkati. Orang-orang mengingkari saya, orang-orang berdoa untuk saya, orang-orang membantu saya. Saya senang sekali, saudara ya. Orang-orang banyak mengajarin saya dan saya ikut seminar-seminar. Betul-betul saya itu jadi bertumbuh di gereja itu ya. Benar-benar saya seperti dapat kekuatan baru dari Tuhan. Nah, di gereja itu, saudara, itu sering dipanggil pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan dari Indonesia yang mendapat kuasa-kuasa supernatural. Nah, saya kan nggak tahu, saudara. Saya masih awam seperti gitu. Orang sakit dia sembuhkan, orang yang kesurupan dia pulihkan. Ya, sehingga waktu saya nonton seperti itu, saudara, saya terkagum-kagum. Kenapa ya hamba Tuhan ini hebat sekali, saya pikir ya. Orang sakit disembuhkan. Saya lihat, saudara, mata kepala saya sendiri. Orang-orang Indonesia yang banyak di Melbourne itu banyak rupanya backgroundnya dari sono, saudara. Itu banyak kuasa kegelapan, saudara. Saya lihat di mata saya itu ya. Di gereja saya waktu saya sebelum bertobat dulu saya nggak pernah lihat gini, saudara. Bahkan gereja saya yang di Melbourne itu yang waktu gabung saya juga nggak pernah lihat gitu. Nah, saya di gereja itu saya lihat seperti gitu, bagi saya itu agak aneh. Bagi saya itu, wah, kok bisa begini ya? Kok bisa orang teriak-teriak, orang berbusa-busa, ya. Nah, karena saya sering menghadapi seperti itu, saudara, saya ikut, saya bertanya dalam hati saya, itu benar nggak ya Tuhan? Terus dari 300 orang, kok cuma beliau ini aja yang bisa ya? Waktu itu, saudara ya, kok cuma beliau itu aja yang punya karunia ya, punya gift gitu. Terus sama yang lain-lain seperti saya nggak dapat gitu. Andai kata lah misalnya tiba-tiba ada orang kesurupan di depan saya bilang gitu sama Tuhan. Masa saya lari, Tuhan? Panggil hamba Tuhan, Pak Pendeta, ada orang kesurupan tetangga saya gitu. Saya berpikir gitu. Saya berpikir lagi, mungkin itu spesial untuk dia. Mungkin ya Tuhan punya perlakuan khusus. Saya nggak ngerti gitu. Tapi saya menikmati. Setiap ada kaker-kaker penyembuhan, saudara ya, yang dari saya tidak tahu, jadi saya ikut gabung di situ. Walaupun pertama, saudara, waktu ada orang kesurupan, saya ada di situ. Saya yang pertama lari, saudara. Yang lain nggak lari. Saya waktu lari, orang bingung. San, kamu bekas tentara, kok bisa lari? Saya malu juga, saudara ya. Saya malu juga. Siapa namanya tentara, bekas tentara. Namanya ada bahaya, saya cepat cari selamat, saudara ya. Bodoh banget, saya pikir. Saya mau dicakar, saya pikir begitu. Ternyata enggak, saudara. Dia teriak-teriak segitu, dia sembuh loh. Nah, ini yang siang dan malam saya pikir, wah hebat ya. Hamba Tuhan seperti itu. Dan saya tidak pernah melihat seperti ini selama ini, saudara. Dan itu aneh juga bagi saya. Jadi 50%, betul apa enggak? Oh, memang itu dari Tuhan. Itu terus berkecamuk di dalam hati saya. Tapi saya enjoy. Selama 6 tahun saya tinggal di Melbourne, saudara. Bertumbuh di gereja itu. Jadi kalau ada orang-orang kesurupan, ada orang-orang Indonesia yang sudah mulai seperti spirit seperti gitu, penyembuhan gitu, saya lihat, saudara, mereka disembuhkan. Setelah 6 tahun, saya tidak pernah balik ke Indonesia, saudara. Sekalipun saya nggak pernah balik. Saya sudah enjoy tinggal di sini. Tiba-tiba Holy Spirit menyuruh saya pulang, saudara. Saya pikir waktu itu gini, pulang karena saya 6 tahun belum pulang ke Indonesia. Ya wajar lah, gitu ya. Sering kali mak saya bilang, Sen, kapan kamu pulang? Sabar mam. Saya ngomong gitu aja. Ternyata sabar. Ya 6 tahun juga gitu ya. Baru saya realize, udah 6 tahun saya belum pernah balik. Nah, ada kekuatan Holy Spirit mengatakan kepada saya, Sen, kamu pulang. Saya pikir pulang untuk jumpai mak saya, saudara saya, adik-adik saya, gitu ya. Ternyata enggak, saudara.
Ternyata Tuhan saya kirim ke Indonesia yang sama sekali saya tidak pernah melihatnya. Yang sama sekali saya tidak pernah tahu apa itu miracle, mujizat itu. Saya hanya nonton, saudara. Tapi Tuhan suruh untuk lakukan seperti itu, saya bingung, saudara. Siapa saya pikir ya. Siapa saya? Saya nggak tahu. Saya tidak pernah di Bible College. Saya tidak pernah sekolah Alkitab. Saya tidak tahu firman Tuhan itu pun juga nggak hafal saya. Terus disuruh Tuhan itu saya ke sana ngapain. Dan satu lagi saudara, sejak saya bertemu dengan Tuhan melalui audible itu ya, Tuhan sering berbicara kepada saya. Saya sering melihat penglihatan-penglihatan kadang-kadang mengerikan dan kenyataannya ada di depan saya, saudara. Itu saya lihat, saudara. Jadi bukan mimpi-mimpi, ya kalau mimpi dikejar anjing, mimpi makan es krim biasa, saudara. Saya dapat penglihatan, tapi saya bisa lihat ada faktanya. Itu yang sering saya lihat. Saya kadang-kadang aneh gitu ya. Tapi anyway, saya ignore aja, mungkin nggak tahu gimana gitu, saudara. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih dalam. Sehingga saya pulang ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia, jumpa mak saya, jumpa ini saya, gitu ya. Dan sekaligus saya jumpa calon istri saya yang sekarang ini, saudara. Saya jumpa dengan istri saya, tentu saya bilang, istri saya itu kerja di Indonesia, bagian administrasi. Ya, nah, saya ketemu istri saya, orangnya baik, orangnya pendoa, dan lebih tekun. Dari awalnya pun dia orang Kristen, itu memang orangnya tekun ya. Kalau saya kan enggak gitu ya. Setelah bertobat, mulailah saya ikut gitu. Nah, istri saya jadi pendoa, pokoknya pelayanan gereja, itu luar biasa istri saya. Ketemu dengan dia, saya gembira sekali. Dan tentu, saya akan mau bawa dia ke Indonesia. Ke Australia ya. Saya bilang, tapi rupanya istri saya bilang begini. Saya kaget, Sen, kasih kesempatan dulu saya, kerja dulu di Indonesia, nanti saya ke Australia. Saya mau pensiun dulu di sini, nanti saya ke sana. Pensiun dini. Lah, saya bilang, kalau saya tinggal di Indonesia, saya nggak bisa kerja di Indonesia karena paspor saya sudah paspor Australia. Dan saya harus 3 bulan sekali harus keluar. Di mana makan kita? Gimana nanti uang itu kalau kamu sendiri kerja, muncul saya tambah 1, gimana itu menghandlenya? Istri saya bilang gini, kamu jangan takut. Tuhan will be provided katanya. Dia akan sediakan. Bayangin, saya nggak kerja. Kalau saya 3 bulan sekali ngambil visa, saudara. Itu uang, itu dana. Saya nggak kerja, saudara. Itu kan aneh. Gitu. Bahkan teman-teman saya bilang itu, Sen, istri kamu orang kaya. Berapa gajinya? 100 juta katanya. Wah, saya malu, saudara. Bahkan saya bilang sama istri saya, gaji kamu yang di Indonesia dengan tukang cuci piring saya di Australia 4 kali lipat loh, saya bilang. Tapi istri saya bilang, enggak. Saya mau ke sini dulu, saya selesaikan 2 tahun ini, baru saya ke Australia. Saya nggak bisa pikir, saudara, kenapa nih Tuhan? Saya sadar, rupanya Tuhan sudah ngasih tahu bahwa saya harus stay di Indonesia. Akhirnya saya menikah, saudara, dengan istri saya. Dan yang anehnya, kami pindah dari Jakarta, istri saya, pindah ke Medan, ke kota, ke tempat kelahiran istri saya yang namanya kota Tebing Tinggi. Kotanya kecil, nggak ada apa-apanya. Dari Medan ke kota Tebing itu perjalanan 4 jam. Puji Tuhan sekarang 45 menit karena Pak Jokowi, saya bukan promosi Pak Jokowi ya, sudah ada jalan tol, saudara. Bayangin 4 jam jadi 45 menit, amazing ya. Nah, bayangin 4 jam, saya datang ke kota, dari Medan ke kota itu, saya tinggal di situ, itu kampung, saudara, nggak ada apa-apanya. Shopping center nggak ada. Mendingan mesti tinggal di Jakarta ya. Nggak ada parknya, nggak ada library, nggak ada apa-apa macam. Itu kotanya persinggahan doang aja, saudara. Saya pikir, Tuhan, kenapa saya dikirim ke sini? Saya gitu ya. Kalau tadi tinggal di Jakarta, mesti saya bisa lihat mall, walaupun saya nggak belanja, saudara ya. Mesti senang lihat ini yang bagus-bagus. Ini kota, kampung, seperti gini kan, saudara. Kok saya ditaruh di sini? Malamnya tuh, saudara, saya dapat penglihatan dari Tuhan. Ya, saya bilang, ya udahlah, kalau memang tinggal di sini, udah, gitu ya. Tapi saya nggak ngerti, Tuhan mau bikin apa untuk saya. Saya no clue, nggak tahu saya nggak ngerti. Karena saya sadar, saya nggak ada apa-apanya. Saya nggak pernah berdoa orang kesembuhan, ngusir setan saya nggak pernah. Khotbah saya nggak bisa. Terus ngapain saya di sini? Udah terserah. Saya bilang, saya pikir ya manut aja lah. Saya ngapain gitu. Yang penting saya datang ke gereja, saya hadir di situ, saya bisa kebaktian, udahlah, tunggu 2 tahun saya balik lagi, udah sabar, saya pikir kayak gitu. Tapi malamnya, saudara,
saya dapat penglihatan. Penglihatan itu saya lagi ngobrol dengan bapak saya. Saya bilang begini, Pap, kamu bertobat dong. Udah, kamu nggak usah lagi berdukun-dukun. Bapak saya sampai akhir hayatnya dia terus berdukun. Lihat episode saya yang pertama, saudara ya. Dia berdukun, dia ke gereja, tapi dia berdukun. Nah, dalam penglihatan saya ingatkan bapak saya, Pak, jangan lagi berdukun, tobat dong, ikut Yesus. Bapak saya diam, tiba-tiba ada dari belakang muncul ke depan saya. Dia bilang begini, saudara, Nelson, kamu jangan ngajari bapak kamu. Ya, ini bapak kamu sudah diserahkan sama Lucifer. Kaget saya, dalam mimpi aja pun saya begitu. Ya, jadi kamu jangan atur-atur bapak kamu. Nah, saya tantang dia. Memangnya kamu hebat sekali, apa jago kamu? Saya bilang gitu. Oh, belum kenal kamu saya ya. Saya anggotanya Lucifer, ya. Tiba-tiba yang saya lihat tadi manusia normal, tiba-tiba rambutnya giginya keluar, kukunya muncul gitu. Jarak dekat langsung dia terekam saya gitu ya. Anehnya saudara, saya bilang ini dalam nama Yesus. Waktu saya bilang dalam nama Yesus, saya ikut-ikut aja waktu saya di Melbourne, saudara ya. Dalam nama Yesus, tengking dalam nama Yesus, ikut-ikutan aja. Apa yang bilang orang itu saya ikuti. Dalam penglihatan pun saya bilang gitu, dalam nama Yesus saya bilang. Ternyata waktu saya bilang seperti itu, saudara, itu setan yang itu dalam penampakan itu terbang gini, terjatuh ke aspal. Dan saya ikuti. Waktu saya ikuti, dia teriak, aduh, jangan. Saya bilang lagi, dalam nama Yesus, ini terbang lagi. Ngeot, gubrak, itu hancur saudara. Hancur berkeping-keping, saya kaget. Saya terbangun. What's going on? Bapak saya sakit saudara. Bapak saya sakit, saya datangnya dari tebing. Saya datang ke situ. Di rumah sakit saya injili bapak saya. Itu pertama kalinya saya saudara menginjili bapak saya. Dengan pas-pasan, dengan keterbatasan saya, saudara ya. Di rumah sakit itu digeletak bapak saya. Saya injili, Pak, bertobat Pak. Kalau kamu mati Pak, kamu akan diangkat sama iblis. Roh kamu diangkat. Badan kamu dimasuk ke kuburan. Ini kesempatan untuk kamu bertobat Bapak. Saya bilang itu. Bapak saya tidak bergeming. Dia bilang gini, apa urusan sama Yesus semua. Benar dalam penglihatan itu saudara ya. Wah. Jadi bapak saya seminggu itu saya terus berkunjung ke rumah sakit itu saudara ya. Capek, letih, belum lagi orang datang ke rumah sakit itu ya saya harus layani saudara. Pulang nanti malam, jam 12 saya udah capek. Kadang-kadang saya langsung enggak sikat gigi, saya tidur ngorok gitu ya. Besok pagi lagi saya datang, saya terus injili, saya bernyanyi dengan istri saya ya. Saya kuatkan dengan firman-firman Tuhan itu ya saudara. Saya enggak peduli ada perawat di situ, saya gitu. Bapak saya enggak bergeming. Enggak bergeming saudara. Tapi berapa hari sebelum dia dipanggil Tuhan saudara, tiba-tiba dia nangis. Dia nangis, saya berdoa di depannya. Apa dia bilang? Tuhan ampun aku Tuhan. Waktu dia bilang Tuhan ampun saya menangis. Saya pegang tangannya, Pak, saya bilang, kalau hari ini kamu mati, Tuhan jemput kamu. Saya bilang gitu. Iya, katanya gitu. Saya senang sekali ya, udah capek, letih, berapa hari gitu ya. Finally bapak saya mau terima Tuhan. Tapi bapak saya masih hidup, saudara. Saya senang. Dan saya pulang ke rumah orang tua saya. Rumah sakit dengan rumah orang tua saya itu dekat, saudara. Saya kebetulan di rumah itu adik saya, dua berkeluarga, anaknya 3. Ya, udah umur antara 5 sampai 10 tahun. Nah, rumah saya itu double story ya, rumah tingkat. Jadi waktu saya datang, saya tidur di bawah dengan istri saya, dia tidur di atas gitu. Nah, seperti biasanya pulang rumah sakit saya tidur, saudara. Istri saya tidur. Jam 2 pagi, saudara. Saya kaget. Capek udah seminggu nungguin bapak saya. Tiba-tiba saya mendengar suara cakar. Di belakang saya kan tidur begini ya. Tembok belakang saya itu bunyi. Saya terbangun. Saya pikir ponakan saya ini tuh cagil saudara. Saya tidur kadang-kadang kuping saya ditarik. Maklum umur 5 tahun ya dia ketawa gitu. Saya pikir itu saudara ya. Dia mainin saya. Tapi waktu saya lihat jam 2 pagi. Gak mungkin anak-anak bangun jam 2 pagi terus cagilin saya. Waktu saya lihat istri saya,
Istri saya ngorok, saudara. Gila, men. Mungkin pikiran saya lagi capek, lagi letih gitu. Halu katanya ya. Udah tidur lagi saya, saudara. Tapi waktu saya tutupkan mata saya, saudara, suara cakar itu cakar, saudara. Krek, suara kukunya tuh krek 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 krek, krek. Slow lagi. Krek 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 gitu. Wah, saya langsung berdiri. Saya hidupkan lampu di kamar itu. Saya lihat lagi. Gak ada apa-apa, tapi suaranya kok mengerikan dua kali. Saya panggil istri saya. Saya bilang sama istri saya, "Hai, bangun dong. Ada suara yang mengerikan." Reaksi istri saya, saudara ya. Saya ingat, saudara. Istri saya kebetulan itu di samping dia. Dia tersenyum. Dia marah. "Kamu sebenarnya nggak respect sama kamu. Jam 2 pagi kamu bangunin. Aku sudah seminggu nungguin orang tua kita itu ya. Berdoa segala macam. Sekarang kamu bangunin lagi, kamu tega benar kamu. Terus kamu bilang ada suara-suara apa. Terlalu banyak menghayal kamu," katanya. Wah, saya debat sama istri saya seperti gitu ya. Tapi saya bilang lagi, saya mengerikan sekali. Tolong dong, ayo kita berdoa. Ya udah, doa. Istri saya bilang begitu. Nah, saya ambil doa, saudara ya. Saya doa di tempat tidur kan square ya, segi 4 gitu. Saya berdoa di sebelah kanan, istri saya di sebelah kiri. Gitu. Istri saya itu punya pintu di sebelah kirinya, pintu. Biar supaya saya merasa kalau saya sudah doa itu kan merasa saya itu lepas gitu ya. Apapun suara saya pikir aman gitu ya. Waktu saya baru bilang begini, "Tuhan terima kasih." Saya baru bilang gitu, saudara. Suara cakar itu datang di depan saya doa. Gitu. Istri saya yang di sebelah itu dia tertawa, saudara. Dia lompat lari, saudara. Lari, ya. Saya pun ikut. Saya mau lari gini, saudara, ya. Ada yang nahan kaki saya, saudara. Nahan kaki saya. Saya paksa, saudara. Saya paksa untuk saya berdiri keras. Begitu mengerikan suara itu, saudara. Saya nggak pernah alami seperti itu selama seumur hidup, saudara ya. Saya mau gitu. Sampai saya bilang, tunggu aku. Aku bilang gitu sama istri saya. Tunggu aku. Istri saya, tolong aku. Aku bilang gitu sama istri saya. Istri saya, enggak Nelson. Saya di sini. Gitu ya. Jadi kami saut-sautan, tapi saya nggak bisa berdiri. Suara Holy Spirit mengatakan, lawan Nelson. Lawan. Begitu dia katakan berapa kali lawan gitu. Tiba-tiba saya, saudara ya, keluar mulut saya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bukan makin aman, saudara. Di atas lagi, saudara. Di dalam lemari. Kerak. Begitu ya. Nah akhirnya istri saya datanglah membantu saya. Nah saya ingat. Di Indonesia itu ada lagu pujian. Hamba Tuhan sering bilang, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Istri saya yang karena dia dari dulu dia Kristen gitu ya. Dia juga belum pernah yang begini. Dia nyanyikan lagu itu. Dia nyanyi, saya nolak. Dia nyanyi setengah jam, saudara. Krok di pintu bapak saya. Di atas, saudara. Orang yang nggak kelihatan, saudara. Orang yang nggak kelihatan. Tiba-tiba di samping itu. Itu bisa saya lihat dengan mata saya. Krak, gitu. Saya nggak tahu 10 menit, 15 menit, 20 menit, saudara. Terakhir suara itu hilang. Begitu hilang, saudara. Tiba-tiba ada suara meninggalkan rumah saya itu seperti suara ratusan ton. Dung, dung. Itu physically loh, saudara. Bukan apa, saya tidak lihat. Tapi suara ini saya lihat. Istri saya pun ngelihat. Dung, dung, dung. Keluar rumah saya. Ya, keluar rumah saya. Terus hilang. Wah, saya kejar ke depan, saudara. Sepi jam 3. Ada satu pertanyaan, saudara. Setelah itu saya baru sadar. Adik saya yang di atas. Kok nggak terganggu dengan suara kami yang teriak-teriak itu? Waktu saya tanya adik saya, kamu dengar nggak saya teriak-teriak? Kamu dengar nggak kami begini-gini? Enggak, anaknya enggak. Saya baru tahu dapat jawaban, saudara. Karena adik saya, dia tidak pernah berdoain bapak saya. Dia tidak pernah puasa untuk bapak saya. Dia tidak pernah menginjilin bapak saya. Iblis mengatakan, ini kawan gua. Ngapain gua ganggu? Biar aja dia tidur enak. Sayalah yang diserang dengan istri saya. Sayalah yang diporak-porandakan sama dia. Makanya dia nggak dengar. Baru saya sadar. Begini. Iblis rupanya sangat luar biasa.
saudara. Itu yang pertama. Ternyata, saudara ya, saya baru ingat mimpi saya, penglihatan, wow. Saya baru realize bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu kepada saya. Tapi saya tidak pernah mengatakan di gereja, oh ini Nelson, bisa bikin begini, ini enggak. Wow, saya enggak mau, saudara ya. Nah, yang kedua kali, supernatural yang miracle, saudara. Tati punya saudara, sepupuan. Emaknya haji, bapaknya haji. Baru pulang dari Mekah. Anaknya sepupu Bani, namanya Berry. Berry ini mengalami gangguan jiwa, mental. Ya, dia pernah diangkat menjadi di Sumatera Utara itu banyak kebun, saudara. Dia diangkat jadi leader. Nah, ceritanya si Berry ini dia punya anak buah yang banyak sehingga dia sering ke dukun untuk membuat supaya orang dia jadi wibawa. Kalau dia ngomong orang jadi takut seperti gitu. Dan ternyata berapa bulan kemudian dia tidak kerja lagi karena dia punya mental dispresa. Dia nggak bisa lihat buka pintu rumah, buka jendela. Jadi dia masuk ke rumah, ke kamarnya, dia mandi, dia terus tidur, jendela tutup dan tidak bergaul sama orang. Itu bertahun-tahun dia lakukan dan emaknya sudah bawa ke rumah sakit psikologi, ke Malaysia, kemana-mana dia dibawa, saudara. Dan dia tidak disembuhkan. Saya dengar cerita itu, saudara. Satu saat saya diundang sama Tati, istri saya, ke rumahnya dia, ada istilahnya acara selamatan lah, ya, makan-makan. Saya senang makan-makan, saudara. Apalagi saya selama bertahun-tahun di Melbourne, saya nggak pernah makan Indonesia, makan bule. Aduh, saya lemas, saudara ya, makan keju. Aduh, saya kebetulan ini si tante saya ini, saudaranya Tati ini orang Padang. Om Jenny kan adik emaknya istri saya, tapi jadi Islam dan haji ya, saudara. Nah, saya diundang, ada banyak orang diundang, makanannya enak-enak ya, karena orang Padang. Saya menikmati makanan, saudara. Nah, tiba-tiba saya di steering sama si Berry ini. Dilihat gitu. Saya sambil makan gini, saudara. Sambil makan gitu pakai tangan, saudara, enak banget. Saya di sini, saya panggil Tati. Tati, itu si Berry kok ngeliat saya apa karena saya makan banyak. Jadi mungkin ini datang ke rumah saya makan banyak lagi. Betul, saudara, saya makan banyak. Rendangnya enak, semuanya enak, saudara. Makan Padang gitu ya. Jadi mungkin gara-gara ini. Nah, tiba-tiba istri saya bilang gini, kamu kan udah tahu ceritanya Sen, kok dia ada sinting-sintingnya katanya, ada ininya katanya. Oh gitu ya. Nah, saya nggak peduli, saya makan habis makan gitu. Tiba-tiba si Berry ini, istri saya bilang gini, Sen, saya dapat undangan hari ini, kira-kira jaraknya 3 kilo 5 kilo dari rumahnya si Berry ini, dia dokter, mau bertemu. Kamu mau ikut? Oke lah, ikut, aku bilang gitu. Tapi aku nggak tahu alamannya. Dulu belum ada Google Map ya. Jadi untuk menginikannya alamat itu dipanggil lah si Berry ini. Berry, kamu bisa nggak tolong sama kakak, kata istri saya. Oh boleh, ayo aku antarin gitu. Nah di mobil, saudara, saya antar dia. Dia gini aja. Saya lirik juga, aduh serem juga orangnya. Saya ditunjukkan ke rumah itu. Nah sampai di rumah itu kita makan lagi, saudara ya, makan lagi ya. Karena ketemu dengan saudaranya Tati. Nah, si Berry itu orang tanya, Berry, kenapa kamu gini? Dia kamu udah sehat, macam-macam loh orang tanya gitu. Dia diam aja. Selesai itu saya kembali. Nah, di rumah si Berry, di sekitar rumah si Berry itu banyak ladang jagung, saudara. Jagung banyak banget gitu ya. Saya lewati pohon jagung itu pakai mobil, saudara. Tiba-tiba si Berry bilang kayak gini, Bang, boleh berhenti nggak itu mobil? Katanya. Saya berhenti. Nah, ada apa? Kok saya selalu ketakutan? Kok saya selalu merasa gentar? Kok saya nggak mau coba sama orang? Bahkan saya mau bunuh diri. Tapi saya nggak ngerti. Ada yang menyuruh saya bunuh diri, benturkan kepala, bikin seperti gini. Dan saya nggak bisa handle itu. Dan saya perasaan mau mati. Nah, waktu saya dengar itu, respon saya, wih men, ngeri banget rupanya. Dia langsung cerita sama saya, saudara. Wah kok bisa begini orang, saya pikir itu. Tiba-tiba, saudara, dia bilang gini, Bang, boleh nggak saya didoain? What? Didoain? Mas Berry saya? Iya, Bang.
Saya nggak jawab, saudara. Come on, man. Bagaimana saya mau berdoa dia? Dia udah Islam dan saya juga nggak tahu. Apalagi dibilangnya sinting ya, apa dibilangnya mental depresi, saya berdoa seperti itu. Oh, come on. Istri saya bilang gitu, udah San, kita ke ladang jagung itu, karena kalau berdoa di rumah, itu kan emak sama bapaknya kan ngaji, nggak mungkin. Ya, saya tantang istri saya, lu aja yang doain dia. Lu mikir, memangnya gua pernah punya pengalaman nyembuhin orang? Memangnya gua pernah ngusir setan? Itu pun baru sekali sama bapak. Saya bilang gitu. Yang lain-lain saya nggak tahu. Udah gini aja, saya bilang. Saya argue sama istri saya. Besok kita pulang ke Medan, itu banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa punya kuasa-kuasa kesembuhan, usir setan, usir apapun. Udah kita panggil. Kok urusin sama saya nggak pernah. Memangnya kamu tahu? Memangnya saya pernah cerita di Melbourne, saya sembuhkan orang, saya bisa bikin gini. Saya marah sama istri saya. Istri saya pun juga balas marah. Ini kalau orang seperti kayak gini, terus dibiarin. Waduh. Terus gimana? Sampai dia bilang, minta begini, Pak, doakanlah saya. Saudara, suara Holy Spirit, son, doakan. Doakan. Waktu saya diteriaki seperti itu dari hati saya nurut, saudara. Oke. Tiba-tiba saya marah tadi saya, saudara. Saya down. Cuman saya mikir, gimana doain? Saya nggak pernah, saudara. Gimana saya lakukan? Sembuh nggak ini? Gitu ya, saudara. Waduh, sembuh nggak ini? Nah, saya bawalah ke atas. Di ladang jagung itu lagi sepi. Dan saya nggak tahu doanya bagaimana dan caranya gimana. Saya hanya ikut-ikutan aja waktu saya punya pengalaman di Melbourne. Ya, saudara ya. Ambotunya bilang begini, saya, oh begitu toh. Begitu. Nah, waktu itu saya tanya, Berry, saya mengelak. Saya ini Kristen loh, kamu itu Islam loh. Mak kamu, bapak kamu tahun yang lalu naik haji loh. Nah, tuh, mak kamu aja pakai jilbab. Bapak kamu aja pakai yang beginian, saya bilang gitu. Terus saya doain. Satu, kedua, masa saya doain Islam? Saya bilang. Tiba-tiba saya kaget. Bang, dia bilang, saya udah ke rumah sakit, sudah ke dokter. Bahkan pendeta sekalipun pernah berdoa. Saudaranya Tati ini mereka juga ada pendeta, saudara. Udah doain saya. Waktu dia sebut pendeta, saudara, saya lari, saudara. Oh, pendeta aja doain nggak mempan. Kok Nelson yang nggak punya reputasi, yang nggak punya, wah, nggak ada apa-apanya, men. Disuruh doa gini. Saya bilang, impossible. Tapi dia bilang, saya mohonlah abang, doainlah saya. Abang mau pakai doa Kristen, abang mau panggil nama Yesus, silakan saya ikut. Saya kaget, saya ditantang ya. Saya ditantang, oh iya, gitu. Tapi saya tetap Islam ya. Dia bilang kayak gitu. Walaupun saya sebut nama Yesus katanya. Udah. Saya berdoa simpel, saudara, sama istri saya. Saya bernyanyi dulu. Saya ikuti cara waktu saya di Melbourne. Jadi saya copycat ya, mengcopy aja apa yang di sana. Habis nyanyi, menyanyi pujian di mobil itu, saudara. Bersyukur nggak ada orang lewat, saudara. Kalau ada orang, dipikir orang itu kami ngapain ya bertiga gitu ya. Nah, baru saya doain. Berry, apakah kamu percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kamu? Dia bilang, mau bang. Bahwa kamu percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kamu? Mau bang. Di dalam nama Yesus segala penyakit, mental, bla bla bla. Begitu. Sembuh. Di dalam nama Yesus, sembuh. Nggak lebih dari 5 menit, Bapak Ibu. Langsung saya start engine. Cerak. Di dalam hati saya, iblis mulai mengatakan, nggak sembuh. Nggak sembuh. Saya tanya, Berry gimana? Masih seperti biasa katanya. Waduh, saya kicut. Saya senggol istri saya kayak gini. Saya katakan protes. Tuh, lihat tuh. Nggak sembuh, kira-kira gitu ya. Akhirnya sampailah saya masuk ke rumah, Bapak Ibu. Sampai di rumah, apa yang saya lakukan? Saya debat sama istri saya. Kamu maluin saya ya. Itu kalau nggak sembuh, saya gimana? Hah? Tuh. Kamu nggak sabar sih. Saya tinggal tunggu. Saya kontak hamba-hamba Tuhan yang di Medan itu yang hebat-hebat. Kamu nggak sabar, saya disuruh. Tuh. Wah, istri saya nggak mau jawab. Dia diam. Dia nggak mau argue saya. Dia tahu karakter saya ya. Dia diam. Jam 5 sore, saudara.
Saya bangun, saya ke veranda. Udara di situ, di tempat itu sejuk, saudara ya. Sekitar 20-23 sejuk. Saya duduk-duduk gini, istri saya pun ikut. Tapi saya nggak ngomong sama istri saya. Saya kesel gitu. Saya kesel gitu. Dia diam, saya mandang ke depan. Tahu-tahu si Berinya datang. Waktu si Beri datang, dia menangis. Bang, saya sembuh. Saya pikir dia main-main. Saya sembuh, Bang. Tuhan Yesus yang sembuhkan saya. Saya percaya dia, tapi saya Bang jangan disuruh jadi Kristennya. Saya nangis, saudara. Are you serious, Beri? Bang, itu suara-suara yang di hati saya itu saya bunuh diri, temburkan tembok, jangan keluar-keluar tuh hilang. Begitu abang doakan sampai di kamar itu nggak ada lagi suara itu. Bahkan saya mandi, kok badan saya tiba-tiba ada fresh, ada tiba-tiba pikiran saya kok enak, ada tiba-tiba pikiran saya positif. Yang selama-sama itu saya underestimate sama orang. Siapa kok begini, saya kok tiba-tiba lempang. Dan saya yang nggak suka kok tiba-tiba saya, kok bisa begini, saya bilang. Saya rasakan secara atmosfer tubuh saya, fisik saya, mental saya, kok change. Saya rasanya kaget, saudara. Saya akan mau kasih tahu sama emak saya, sama bapak saya, bahwa saya sudah disembuhkan. Saya bilang apa, saudara? Don't do that. Kalau dia tahu nanti kami yang sembuhkan, kami orang Kristen, kami cilaka. Termasuk ini kakak kamu kan bersepupuan. Udah diam aja. Tidak, saya harus ceritakan. Oh Tuhan. Setelah seminggu, saudara, saya diundang sama omnya Tati ini, istri saya. Ya, sama istrinya. Topiknya mengucap syukur karena anak saya sembuh. Gara-gara itu saya berani, saudara. Saya berani. Saya datanglah ke rumah itu, saudara, sama Tati istri saya. Waktu saya masuk, saudara, saya kaget, saudara. Naluri militer saya keluar. Yang saya lihat di dalam rumah itu, saudara. Jenggot segini, saudara. Topi yang segini. Pakai jikir, saudara. Oh Tuhan, salah alamat saya ini ya. Jangan-jangan udah ada parang. Jangan-jangan habis itu, gini leher saya ya, saudara ya. Dan kebetulan tempat itu, saudara, itu daerah orang majority Muslim. Di depan rumah itu masjid paling gede. Wah, saya pikir terjebak. Tati pun gitu, terjebak ini. Kita udah masuk di dalam. Saya lihat pintu ada di situ, ada jendela. Militer biasa kayak gitu ya, bagaimana cara menyelamatkan diri, saudara. Ada ilmu itu diajari sama kita. Ini ada pintu, kalau saya diserang, saya lompat ke pintu itu, begitu, saudara. Saya lihat semua orang pakai jilbab di situ. Itu saudara-saudara dia. Dan namanya lucu, saudara. Ada namanya si Ali, ada namanya pokoknya nama-nama Islam semua. Saya disalam. Tapi sambil zikir begitu, saudara. Nah, saya duduk di situ. Saya lihat, saya banyak nggak kenal, saudara. Tapi disuruh makan. Oke, saya mau makan. Habis makan duduk lagi, saudara. Saya sedikit mulai agak reda ya. Ternyata mereka nggak ada niat buruk untuk saya gitu ya. Tapi awalnya gitu, nah dia dulu. Nah, si ibu itu bilang begini, Nelson, saya terima kasih anak saya dia sembuh. Udah besar biaya saya bawa ke kota ini, ke dukun saya bawa, ke pendeta saya bawa, kemana-mana saya bawa. Saya pakai jilbab. Bahkan ada yang bilang di Medan itu ada terkenal BPK, babi panggang. Ya, saya sampai katanya biar hantunya hilang, masuk ke situ, jadi asap babinya itu nanti hilang hantunya katanya. Karena hantu itu takut sama itu katanya. Saya bawa usin, padahal saya pakai jilbab katanya. Waduh, saya diam. Oh ya, sama-sama. Bukan saya yang sembuhkan, Tuhan yang sembuhkan. Nah, selesai itu si Beri ngomong. Waktu si Beri ngomong, saudara, saya mau lari, saudara. Apa dia bilang, Bapak Ibu? Bang Nelson, Kak Tati, terima kasih. Saya sudah sembuhkan. Saya semakin segar, semakin indah. Saya mau kerja lagi. Lihat ini sekarang saya sudah normal. Saya sudah berintegrate sama orang, berkomunikasi lagi sama orang. Terima kasih, Bang. Saya mau kasih tahu. Waktu saya Islam, mama, karena bapak saya tahu dia orang Kristen. Dia ikut emak saya jadi Islam. Wah, saya mulai diam gini. Saudara, ini mau larikan diri nih saya. Saya sering didengar nama Yesus dijelek-jelekin. Nama Yesus sering itu dikata-katain. Tuhan berkolor.
Tuhan kok teriak-teriak? Tuhan kok nggak ada kuasanya? Tapi hari ini aku disembuhkan oleh Yesus. Saya tidak teriak bilang amin, saudara. Saya gini, saudara. Tuhan selamatkan aku. Ini parang nanti datang ke sini, saudara. Ya, kalian ini suka menjelek-jelekan Yesus ya. Itu yang main zikir itu, saudara. Saya lihat, saudara. Itu dia terdiam. Dia nggak main zikirnya dia gini. Dia begitu ya. Menghina Yesus kalian. Aku yang disembuhkan oleh Yesus lewat abang ini. Kalian kurang ngajar semua maki-maki dia. Saya diam, saudara. Saya diam. Saya nggak ngomong apa-apa, saudara. Suasana genting, suasana diam, suasana apa, saya gini, Tuhan, ampun aku Tuhan. Aduh, gitu ya. Saya nggak mau suasana itu jadi diam yang tadi enak, rame, makan di situ, ya, saudara. Saya udah laberi, nggak apa-apa, saudara. Ya udah. Istri saya juga bilang kayak gitu. Akhirnya suasana itu jadi cair kembali, saudara. Pulang dari situ, saudara. Saya tidak habis-habis mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, mengerikan banget kau ya. Namamu luar biasa, Tuhan. Dia bersaksi di hadapan orang. Ya, Yesus yang menyembuhkan. Oh, Tuhan. Saya jadi semangat, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya lihat, saudara. Ya, tetangga saya kemasukan, saudara. Karena saya tinggal di kampung, saudara. Itu teriak, saudara. Teriak begitu, saudara. Itu pada lari semua, saudara. Pada lari semua. Nah, ada istri saya tinggal juga satu rumah di depan saya. Tapi rumahnya beda sedikit ya. Di samping gitu. Nah, karena dia tahu saya sudah ya lakukan seperti itu. Dengar ceritanya. Ya, dia bilang, Bang, ada orang kesurupan. Wah, gua nggak mau ikut lah. Yang kesurupan orang Kristen pula, saudara. Bang, sembuhkan bang. Bukan sembuhkan. Tolong bang. Istri saya bilang, ayo Sen, pergi. Pergilah kita, saudara ya. Saya lihat di mata saya sendiri, saudara. Wah, gitu-gitu, saudara. Istri teriak-teriak gitu. Saya datang. Waktu saya datang dibisikin sama adiknya istri saya itu. Ini abang ini. Dia juga akhirnya tahu ceritanya, saudara ya. Langsung, sambil nangis, anak saya, Pak. Kok tiba-tiba begitu, Pak? Tolong, Pak. Padahal orang Kristen, saudara. Orang Kristen, saudara. Anaknya anak gadis, cantik. Sekolah di sekolah perawatan, teriak-teriak, saudara. Orang hanya mengelilingi, orang enjoy melihat dia gila. Teriak-teriak seperti itu. Seperti kayak itu. Saya datangi, saudara. Begitu saya datangi, dia bilang gitu, saudara. Kau jangan melawan saya. Itu suara ngomong gitu, saudara. Aku nggak takut kau siapa. Hari ini ku lawan kau. Langsung dia sikat saya. Apa yang terjadi, saudara? Saya pikir habis saya. Muka saya perempuan, kukunya panjang, saudara. Belum menyentuh ini, saya bilang ini. Persis di penglihatan saya. Dalam nama Yesus, nggak kuat, saudara. Saya nggak bohong, saudara. Itu orang mental, saudara. Yang saya lihat tadi itu di penglihatan, saudara. Ini jelas saya lihat penglihatan gedebrak. Buah, teriak. Buah. Saya dekati lagi. Dalam nama Yesus. Itu saya teriak, saudara. Saya dalam nama Yesus. Dalam nama. Hanya itu, saudara. Kaku diam. 15 menit kemudian. Terbuka matanya. Aku di mana? Tanya. Tuhan ngomong sama saya. Dia punya kuasa kegelapan. Dia punya jimat. Langsung saya bilang, adik, kamu bertobat, kamu punya jimat ya? Iya, Rupanya jimat ini, saudara, dipakainya untuk pemanis dia, biar om suka sama dia. Ujungnya uang. Biar supaya dia eksis. Dia harus beli lipstik, dia karena dari kampung, uang pas-pasan, dia nggak bisa entertain. Jadi dibikinlah magic pemanis ya, apa namanya? Saya lupa di Indonesia. Sehingga kalau ada om gitu, langsung kontak sama dia. Dibayar makanan dia, segala macam, saudara. Dia sering hari Minggu pulang ke rumah orang tuanya, ke gereja. Terjadilah ini, saudara. Maknya pun baru tahu di situ, kalau anaknya itu punya kuasa kegelapan dan menjerat om. Maknya malu banget, saudara. Malu banget. Selesai itu, saudara. Bertobatlah dia, saudara.
Sejak dari itu saudara, tiba-tiba Tati bilang, ada saudaraku yang Islam Nelson, tanteku, lain mak, kita datang. Saya semakin antusias saudara. Karena saya sudah lihat perbuatan Tuhan, ternyata saya pun dikasih. Ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Yang selama ini saya tidak pernah menghayal, bermimpi, ya, mengangan-angankan seperti itu saudara. Siapa saya saudara? Ternyata Tuhan bisa lakukan itu, miracle itu lewat saya. Saya datangi tantenya Tati pakai jilbab. Saya injili saudara. Bertobat kau tante, saya bilang. Yesus adalah Tuhan. Saya kasih tahu semua sebenarnya. 3 bulan lepas jilbab. Dibaptis saudara. Sehingga di kampung itu saudara. Nama Tuhan ditinggikan. Ada yang orang kesurupan, orang nias saudara. Centeng, preman. Biar dia hebat preman, biar dia jago. Orang takut sama dia. Terjadi kesurupan. Orang Kristen saudara. Rata-rata pelayanan saya itu orang Kristen semua saudara. Itu bertobat saudara. Kuasa kegelapan lepas saudara. Tapi efeknya saudara, saudara percaya. Ini efeknya untuk saya sering diserang saudara. Saya mau ceritakan sedikit saudara ya. Saya pernah melayani orang yang kepahitan. Saya doain dari sore sampai malam saudara. Waktu saya mau pulang saudara. Ini benar kejadian saudara. Kalau saya bohong biar Tuhan yang berperkara kepada saya. Saya harus nyatakan malam ini kepada saudara. Itu mobil saya waktu saya mau nyampe ke rumah. Waktu saya selesai berdoa untuk orang yang kepahitan bitterness itu. Mobil saya hilang saudara. Saya kaget mobil saya kemana. Istri saya juga kaget kemana larinya. Mungkin dicuri. Tapi Holy Spirit sekali lagi mengingatkan saya, Sen, mobil kamu tidak hilang. Mobil kamu itu ada 200 meter dari tempat itu. Itu ada di pekarangan rumah orang. Bayangin, pakai logika, pakai apa bisa orang mau mindahkan mobil itu. Kalau curi-curi aja saudara. Benar saudara, saya datang ya pelan-pelan. Saya jalan sama istri saya saudara ya. Itu malam sekitar jam 1, jam 2. Betul mobil saya itu ada di situ saudara. Dan luar biasa. Bisa masuk ke rumah orang, saudara. Siapa yang lakukan? Iblis, saudara. Dia lawan saya. Bagaimana dia menghambat-hambat saya. Kegiatan saya, pelayanan saya seperti itu, saudara. Dan saya dapat lagi mobil saya, saudara. Dan saya start engine-nya normal. Sejak dari situ saya sadar bahwa apa yang saya lakukan, iblis juga nggak terima apa yang saya lakukan. Persis seperti waktu bapak saya. Waktu saya ijili bapak saya. Iblis langsung menyerang saya dengan ini. Ini yang saya lihat saudara. Bahkan di Christmas orang Kristen saudara. Itu lagi Christmas tree. Lagi Christmas hari Natal saudara. Saya datangi rumah dia saudara. Ya, itu pohon Christmasnya bergoyang saudara. Lagu Christmas itu ding ding dong. Christmas, lagu Christmas itu bunyi saudara. Ya, itu yang punya rumah lari saudara. Itu lari saudara. Ya, kami dipanggil ada di situ saudara. Saya lihat istri saya pun di belakang saya ketakutan teriak. Christmas tree bisa goyang. Lampu-lampunya bisa goyang gini. Begini saudara, nggak ada angin gitu. Saudara. Hanya saya herdik di dalam nama Yesus. Itu berhenti, tegak. Di dalam nama Yesus pohonnya berhenti tegak saudara. Lewat itu saudara. Saya sadar rupanya Tuhan. Orang yang bodoh, orang yang tolol seperti saya. Juga bisa dipakai Tuhan, saudara. Dan saya banyak melakukan luar biasa, saudara. Orang yang pernah saya berdoa, orang saya doakan orang yang dipasung, saudara. Bayangin bapaknya itu orang Medan luar biasa, mengerikan. Anaknya gila dipasung, saudara. Dipasung di pohon jambu, saudara. Bapaknya, emaknya sendiri nggak berani datang, saudara. Ya, adik-adiknya nggak mau datang. Waktu saya datang, saya lihat piring di situ, saudara. Waktu saya panggil, Pak, mari dekat saya. Bapaknya pun nggak mau, saudara. Emaknya pun nggak mau datang. Itu anak di pohon jambu digari, saudara. Loh, kok saya dibikin seperti itu? Saya harus maju, saudara ya. Saya pikir gombal ini bapak ini. Mau ikut kayak kasih kekuatan kepada saya, saudara ya. Nah, saya berdoa, saya pegang tangan dia, saudara. Dia mau. Itu orang Kristen, saudara. Orang Kristen.
Saya berdoa, saya bilang, Tuhan sembuhkan orang ini. Tuhan nggak ngomong apa-apa, saudara. Selesai saya beli 1,5 jam. Apa terjadi, saudara? Saya keluar dari situ. Tuhan ngomong, bapaknya pernah melakukan hal-hal yang buruk. Bapaknya pernah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Saya kaget waktu bilang itu. Saya panggil anaknya, yang namanya Arifin. Arifin, Tuhan ngomong sama saya bahwa bapak kamu pernah begini, bapak kamu pernah begini, bapak kamu pernah begini. Dia kaget, hah? Kenapa bisa tahu dia ya? Dan anehnya, si bapak itu belum bertobat, saudara. Sehingga kenalah anaknya seperti itu, saudara. Dan itu dilakukan dengan cara yang ajaib. Itu yang saya lakukan, saudara, selama penginjilan di kampung yang tidak ada sarana apanya sendiri pun, saudara. Saya hanya kelas kampung, saudara. Makanya saya sedikit protes sama orang. Orang bilang kalau penyembuhan katanya itu dari setan. Penyembuhan itu dari kuasa kegelapan. Saya tantang hari ini, saudara-saudara. Saya ini nggak ada apa-apanya, saudara. Saya belum pernah punya seperti waktu saya belum bertobat jadi orang Kristen. Saya tidak pernah lihat seperti itu, saudara. Dan di Melbourne pun saya tidak pernah lakukan itu. Saya ikut-ikutan. Tapi Tuhan pakai saya di kampung yang kecil, yang tidak ada shopping centernya, yang tidak ada mallnya, saudara. Hanya kampung-kampung yang begitu banyak orang Kristen yang kena kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan sebelum saya pulang ke Melbourne, istri Kapolres, saya ngomong terus terang, silakan. Istri Kapolres seorang Kristen yang kemasukan, saudara. Saya dipanggil, saudara. Ternyata apa yang terjadi? Dia sebelum datang ke Medan, nenek-nenek yang dari Jawa sana, suami kamu nanti jadi Wakapolres di Medan, ini ada jimat untuk memberikan kekuatan kepada kamu. Biar kamu nanti nggak diusir orang. Bayangin, saudara. Itu suaminya pas lagi mau kerja, istrinya kesurupan, saudara. Saya dipanggil, saudara. Itu Wakapolres pangkat mayor, saudara. Dan saya tidak tahu kenapa dia itu. Tapi Holy Spirit, langsung dia punya jimat. Langsung saya bilang, ibu punya jimat. Keluarkan jimat itu. Dikeluarkan, saudara, saya bakar. Ternyata begitulah dia ceritanya. Ibu orang Kristen percaya Yesus. Kenapa mesti percaya kepada kuasa-kuasa di luar Yesus? Wah. Akhirnya, saudara, saya bersyukur dipakai Tuhan, saudara, yang sama sekali awam bagi saya. Yang sama sekali saya tidak mengerti, saudara. Itu Tuhan tunjukkan kepada saya. Itu Tuhan. Dan banyak lagi mujizat cara Tuhan. Bahkan penglihatan, saudara. Saya bertemu dengan orang-orang Kristen, saudara. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, kasih penglihatan. Orang ini LGBT. Bayangin saya dikasih penglihatan LGBT, saudara. Dia itu gay. Besok langsung saya bilang, kau bertobat, kau men. Saya bilang, kau orang suka laki-laki, kau bertobat. Dan sampai hari ini pelayanan saya, saudara, ada 5 sudah yang tidak mau bertobat, saudara. Tetap melakukan LGBT, saudara. Dan Tuhan kasih vision sama saya. Langsung saya tegur. Sampai hari ini, saudara. Saya nggak tahu kenapa Tuhan bikin seperti itu. Tuhan kasih penglihatan, Tuhan kasih ngomong langsung. Yang ngomong sama kamu itu adalah LGBT. Anehnya itu orang Kristen, saudara. Puji Tuhan, saudara. Sampai hari ini, saudara. Tuhan kembalikan lagi saya dari Medan, saudara. Setelah 2 tahun, saudara. Perbuatan-perbuatan yang miracle itu saya lihat, saudara. Dan saya dikembalikan lagi ke Melbourne, saudara. Dan hal yang sama tetap lakukan saya. Walaupun atmosfernya, saudara, ya, agak berbeda dengan yang di Indonesia. Ya, yang namanya kesurupan jarang di Australia, saudara, ya. Itu jarang, saudara. Jarang, saudara. Nah, itulah kesaksian saya, saudara. Kesimpulan saya cuma satu, saudara. Kalau ada orang yang mengejek, yang mengatakan bahwa orang Kristen bisa mengobati, bisa menyembuhkan, bisa melakukan miracle, itu adalah bohong. Hari ini saya tantang orang itu. Saya tantang orang itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak Yusuf. Haleluya. Haleluya, Bapak. Ya, betapa luar biasanya Tuhan Yesus yang telah menyatakan kuasanya kepada Pak Nelson. Dan kita semuanya kagum bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menciptakan semua manusia. Dia tahu semua persoalan
di dalam hidup manusia. Dan apa yang terjadi, bagaimana Pak Nelson yang pernah tinggal di Melbourne, terus kemudian Tuhan suruh untuk sejenak diam dan tinggal di tempat yang di pinggiran, yaitu tempat yang tidak ada mall, tidak ada keramaian, tapi di situ Tuhan punya rencana karena Tuhan tahu ada jiwa-jiwa yang harus disembuhkan, Amin. ada jiwa-jiwa yang harus dipulihkan. Kenapa Tuhan harus pakai Pak Nelson? Karena itu untuk membuktikan bahwa Tuhan sangat serius mengasihi jiwa-jiwa. Ya, kalau pendeta-pendeta yang ada di daerah situ mungkin berbeda situasinya. Tapi Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia sangat peduli dengan siapapun, Dia mengenali siapapun yang ada di situ, dan Dia sayang kepada semua manusia. Sekalipun manusia merendahkan Tuhan, seperti banyak orang Kristen yang masih pakai jimat-jimat, atau banyak orang Kristen yang hidup aneh-aneh termasuk LGBT, itu adalah hal-hal yang sangat melecehkan Tuhan, merendahkan Tuhan. Dan orang yang sama yang pernah juga merendahkan Tuhan, yaitu Pak Nelson, karena meninggalkan Tuhan Yesus, menganggap Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak penting di dalam hidupnya, dan beliaulah yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, ini adalah satu kesaksian yang sangat luar biasa. Saya sangat kagum dengan Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu mengasihi manusia, Tuhan yang kuasanya yang tidak terbatas, yang telah memakai seseorang yang biasa-biasa saja. Artinya karena Pak Nelson tidak punya latar belakang teologi, ya, dia tidak punya latar belakang pelayanan, dia orang biasa di dalam pelayanan. Tapi saya mau beritahu kepada teman-teman dimanapun Anda berada, bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan orang yang biasa-biasa, tapi kuasa Tuhan bisa dinyatakan kepada orang yang siap, kepada orang yang respon terhadap rencana Tuhan. Dan Pak Nelson adalah orang yang luar biasa. Dia meresponi setiap kali dia mendengar tuntunan Tuhan, dia mendengarkan Holy Spirit berbicara, dan apa yang terjadi, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus menyatakan kuasanya yang begitu hebat kepada Pak Nelson yang tadinya juga sempat meninggalkan Tuhan, sempat merendahkan Tuhan. Bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana kuasanya Tuhan dinyatakan kepada seorang Pak Nelson. Jadi di sini untuk membuka mata kita bahwa Tuhan yang pertama, Dia sangat mengasihi semua manusia. Jadi sekalipun manusia mengecewakan Dia, sekalipun manusia merendahkan, meninggalkan, ataupun apapun yang pernah dilakukan, misalnya manusia jatuh di dalam dosa, berbuat dosa, terlibat di dalam kuasa tadi yang sudah diceritakan Pak Nelson, bagaimana orang pakai susu kecantikan, dan juga bagaimana orang terlibat dengan kuasa-kuasa okultisme seperti yang tadi diceritakan istri daripada Kapolres. Dan Tuhan menunjukkan bahwa Dia sangat baik. Dia bukan Tuhan yang seperti manusia yang emosian, ya. Kalau Dia seperti manusia, untuk apa Dia tolong manusia yang kurang ajar? Artinya ada kuasa Tuhan tapi manusia lari kepada setan, mencari kekuatan setan, untuk apa ditolong? Dan itulah yang saya selalu katakan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Di luar Tuhan Yesus, maka kita akan berjumpa dengan kesesatan. Artinya ada begitu banyak hal-hal yang bisa membawa kita untuk mengikuti apa yang dirancang oleh iblis di dalam hidup ini. Dan sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang tidak terukur kasihnya, ya, tidak terhingga kasihnya, sehingga Dia menyatakan itu, ya. Maka Dia pernah berkata di dalam firman-Nya, jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Ini ajaran
yang tidak bisa dibantah kalau ini adalah Tuhan. Karena siapa manusia yang bisa mengajarkan begini? Siapa nabi yang bisa mengajarkan begini? Siapa rasul yang bisa mengajarkan begini? Tidak ada. Itu hanya Tuhan. Karena apa? Kalau manusia ditampar, ya minimal tonjokan harus turun juga kepada kepalanya, ya. Kalau perlu putus lehernya. Karena apa? Karena manusia gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, makanya kalau kita lihat di pengadilan, orang selalu berteriak-teriak, tuntut dia seberat-beratnya, ya. Tuntut dia seberat-beratnya. Tapi kalau orang ada di dalam Tuhan Yesus, bagaimana Pak Nelson tadi menceritakan, dia dibentuk sehingga karakternya berubah, dan Tuhan Amin, Pak. mengajarkan tentang pengampunan, Tuhan mengajarkan untuk mengalah, Tuhan mengajarkan untuk sesuatu yang baik, yang bisa menyadarkan seorang, maaf saya sebutkan namanya, seorang Andi yang tadinya melakukan hal-hal yang sangat tidak terpuji, ya, tapi lewat kehadiran Tuhan di dalam Pak Nelson, jadi bukan hanya Pak Nelson yang diubahkan, tapi si Andi pun diubahkan. Oh, luar biasa Tuhan Yesus. Wow. Ya, saya sangat kagum sekali dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan Pak Nelson. Dan Amin, Pak. teman-teman, saya sangat yakin masih banyak hal-hal yang luar biasa. Kalau saya lihat dari jalan cerita, walaupun saya belum ngobrol dengan Pak Nelson, saya bisa pastikan bahwa terlalu banyak hal yang luar biasa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya beliau. Maka pada kesempatan ini saya pastikan akan ada episode keempat supaya Anda bisa diberkati, ya. Terima kasih buat Pak Nelson untuk kesaksiannya yang luar biasa, dan mungkin di akhir daripada kesaksian ini Bapak mungkin bisa memberikan pesan sedikit kepada orang Kristen yang aneh-aneh dan juga kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan supaya jangan terlambat. Ya, silakan Pak Nelson. Apa Bapak mau sampaikan apa kepada mereka? Terima kasih Pak, kesempatan yang luar biasa, yang dimana saya lihat ada kuasa yang luar biasa yang menyelimuti saya hari ini, dan saya harus berani menyatakannya. Bapak Ibu, kalau saudara hari ini sudah mendengar kesaksian saya mau tegaskan, kesaksian saya itu bukan bohong, saudara. Saya tahu banyak komen-komen menyerang saya. Oh, kata-kata yang tidak pantas. Saya mau katakan kepada saudara, kalau Anda tidak mengenal Yesus, saya sudah buktikan. Si Beri saudara saya, ya, yang Islam, mamanya Islam. Ya, ini bagi orang yang tidak percaya Yesus, ya. Terima itu keselamatan nama Yesus. Setan yang ada dalam si Beri, mental si Beri yang begitu berat, yang bertahun-tahun tidak mau lagi bersosialis sama orang. Tapi karena nama Yesus, dia disembuhkan. Betapa perkasanya nama Yesus. Saudara, mari jangan kau lama-lama. Jangan kau lama-lama diam hanya percaya kepada Allah yang tidak masuk akal. Tapi percayalah kepada Allah yang sang kreator itu, yang sudah menyembuhkan begitu luar biasa. Orang yang sakit, orang yang kesurupan, itu dipulihkan oleh hanya karena namanya, saudara. Namanya ajaib, namanya luar biasa. Bertobat kamu, datang kamu, jangan lama-lama. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau saudara hari ini, saya sangat miris, sampai hari ini saya mendengar, masih banyak orang Kristen yang percaya kepada kuasa-kuasa di luar Tuhan Yesus. Dia percaya bintang-bintang, dia percaya ramal-ramal, dia percaya nasib, saudara, ya. Saya lihat di mata kepala saya sendiri, orang Kristen banyak yang saya layani di kampung itu, saudara. Baik yang bertobat, saudara. Nah, kepada saudara yang hari ini masih menyimpan itu kuasa-kuasa yang nggak benar itu, Anda bertobat, atau Anda akan menerima akibatnya yang luar biasa. Anda sudah menantang Tuhan, saudara. Itu sangat kekejian bagi dia, saudara. Hari ini, lewat himbauan saya, lewat testimoni saya, saudara, saudara bertobat. Lepaskan itu. Datang Anda ke hamba Tuhan agar dilepaskan, agar dipulihkan. Sehingga hidup Anda benar-benar untuk bisa diberkati. Jauhkan itu, saudara. Hal yang tidak berguna itu. Itu aja yang saya sampaikan, saudara. Biar lewat kesaksian ini, yang mendengar semakin dikuatkan, semakin diingkaris, yang mendengar, yang belum percaya Yesus, percaya Yesus. Dan orang yang berdukun, melepaskan dukunnya.
Terima kasih Pak Yusuf Bulu. Itu yang saya sampaikan hari ini. Amin. Haleluya, luar biasa sekali. Teman-teman, jangan sampai terlambat ya. Ingat, hidup kita ini singkat. Hari ini ada, belum tentu besok masih ada. Jangan sampai terlambat. Hanya Tuhan Yesus juru selamat. Ya, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Jadi di luar Tuhan Yesus tidak ada kebenaran, di luar Tuhan Yesus tidak ada jalan, di luar Tuhan Yesus tidak ada kehidupan. Jangan sampai terlambat. Ingat bahwa waktu kita sangat singkat, ya. Dan bicara tentang waktu, kita tidak bisa atur, ya. Kita tidak bisa bilang, "Oh, saya masih punya saldo, saya masih bisa tambah saldo, saya masih bisa produksi di pabrik, atau saya masih bisa beli di mall." Tidak ada. Waktu itu punya Tuhan. Jadi jangan sampai terlambat. Karena kalau Anda mati di luar Tuhan Yesus, maka firman Tuhan berkata akan langsung diterkam setan. Karena Tuhan berkata, ya, di bawah kolong langit ini, Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kami mengasihi siapapun Anda, mungkin sekalipun Anda membenci atau mungkin menyerang Pak Nelson, terus mengata-ngatai bahwa kesaksian ini bohong dan segala macam, itu tidak penting buat kami. Ya, terserah Anda mau percaya atau tidak. Yang jelas satu hal, kami mengasihi Anda dan kami sudah lepas hutang. Kami tidak berhutang apapun kepada Anda yang menolak kebaikan Tuhan. Ya, kami sudah sampaikan kebenaran ini. Tapi kalau 1-2 hari ini Anda mati dan Anda diterkam setan, nanti baru Anda menyesal tapi sudah tidak berguna. Karena kalau Anda sudah diterkam setan, Anda tidak bisa keluar di situ. Oleh sebab itu pastikan hidupmu hari ini bahwa Anda mau diselamatkan karena juru selamat itu hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sekali lagi, Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Ya, kita mau datang ke sana mau pakai apa? Mau pakai pesawat? Mana bisa. Pesawat naik juga paling 10 km, habis bahan bakar dia turun lagi. Mau nyampe pakai apa kita ke surga? Tidak ada jalan, hanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah membuktikan 2000 tahun yang lalu dia terangkat ke surga, ratusan mata melihat, itu tidak terjadi di tempat tersembunyi. Ya, dia adalah Tuhan yang terang, yang menyatakan secara terang-terangan bahwa dia naik ke surga. Itulah jalan yang dia buka bagi kita. Dan firman Tuhan mencatat di dalam 1 Korintus bahwa satu kali kelak kita akan diubahkan dan kita semua akan terangkat karena kuasa Tuhan Yesus, kuasa yang bekerja di dalam dia itu adalah kuasa yang sama yang ada di dalam kita. Ya, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah ada di dalam link ini. Doa kami buat Anda semua, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan menjamah hidupmu. Dan kita sekali lagi berterima kasih kepada Pak Nelson, bersyukur atas karunia Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan beliau. Dan saya pada kesempatan ini menyatakan bahwa akan ada episode keempat. Kita akan matchingkan dengan time waktu beliau untuk apa? Untuk menjadi berkat buat banyak orang, ya. Karena di dalam Wahyu dikatakan bahwa iblis dikalahkan melalui kesaksian dan darah anak domba, ya. Jadi kesaksian yang begini, kesaksian yang disampaikan oleh para narasumber itu adalah khotbah kehidupan. Ya, bagaimana mereka mengalami Tuhan, bagaimana mereka mengalami kuasa Tuhan, dan bagaimana Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup manusia. Oke, kita akhiri dulu sampai di sini dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya dan salam kemenangan. Amin. Amin.